Assalamualaikum, selamat bergabung Alfian. Suaramu masih di mute. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah. Sudah selesai bertugas? Aku hari ini kan off kebetulan. Oh ya, Jumat off ya. Oke. Ya, terima kasih banget loh Alfian hari ini sudah meluangkan waktu buat kami dari TVUI dan dengan waktu yang gerabak-gerubuk mendadak minta waktunya. Oke. Teman-teman semuanya, selamat siang. Assalamualaikum. Siang ini kita sudah bersama dengan Mas Alfian Raharjo, yang saat ini bekerja di CNN Indonesia sebagai seorang presenter dan juga sekaligus eksekutif produser. Mungkin sebelum kita mulai, Kak Fatan bisa tolong di-share CV-nya Mas Alfian? Kak Fatan. Kak Fatan. Oke, nah, sebelum kita mulai, aku bacain dulu CV-nya Mas Alfian. Nama lengkap Alfian Raharjo, pendidikan dari Diploma 3, Diploma 3 Komunikasi Universitas Gadjah Mada, lalu menyelesaikan S1-nya di Komunikasi Universitas Mercu Buana, dan lanjut S2 Komunikasi Korporat Universitas Paramadina Jakarta. Pengalaman bekerjanya dimulai dengan menjadi seorang penyiar di Ria FM Solo tahun 98 sampai 2001, karena dulu memang Mas Alfian tinggalnya di Solo. Lalu yang berikutnya adalah continuity announcer di TVRI Stasiun Yogyakarta di tahun 2000 sampai 2002. Dan kemudian berlanjut menjadi reporter dan presenter di News Trans TV tahun 2002 sampai 2007. Dan kemudian menjadi anchor atau produser News Trans 7 di tahun 2007 sampai 2014, dan kemudian menjadi anchor di CNN Indonesia dari tahun 2014 sampai sekarang. Boleh diturun lagi, Kak? Nah, oke. Dan selain berkarir di televisi, pelatihan-pelatihan yang sudah diikuti juga cukup banyak ya, mulai dari Broadcast Development Program tahun 2002, Ari Junor Presenter Course 2004, Ira Kusno Basic Presenter Course 2007, Kanal France International CFI News Presenter Course 2008, Learning Resources Supervisory Skill 2009, CNN Journalism Fellowship 2014, dan Eksekutif Program for Sustainable Partnership Universitas Paramadina 2016. Oke, lumayan banyak membacanya. Oke, Mas Alfian, sebelumnya mungkin kita, Mas Alfian bisa memperkenalkan diri lagi nanti sebelum kita mulai. Dan teman-teman boleh tolong dibuka videonya biar Mas Alfiannya bisa saling kenalan dulu sama kita semuanya. Teman-teman, boleh dibuka videonya. Nah, oke. Sip. Oke. Yang belum dibuka videonya segera dibuka ya. Oke, karena sekarang juga sudah lewat dari waktu yang kita tentukan, mungkin Mas Alfian bisa langsung saja berbagi pengalaman dan ilmunya dengan teman-teman TVUI. Silakan, Alfian. Oke, baik. Terima kasih. Manggilnya apa ya? Bu Eka atau Kak Eka? Kakak, enggak Mbak Eka, Mbak Eka. Oke, Mbak Eka. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang buat adik-adik semua, adik-adik di TVUI semua. Senang sekali bisa bisa bergabung bersama teman-teman semua untuk sharing pengalaman. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut gitu. Tadi Mbak Eka udah nanya, Alfian ada materi apa enggak gitu. Nah, kebetulan
saya memang belum menyiapkan materi, tapi saya ingin sih nanti menjaring apa keingintahuan teman-teman semuanya tentang apa sih news anchor itu, kemudian bagaimana sih menjadi seorang dubber itu begitu. Karena ya saya banyak apa belajar gitu ya, saya banyak belajar dari sebelumnya dari pendahulu-pendahulu saya gitu. Mungkin pengalaman-pengalaman saya punya ini bisa saya share juga ke teman-teman semuanya gitu. Sekali lagi mungkin saya kenalkan nama saya Alfian Raharjo. Saat ini saya kerja di CNN Indonesia sebagai news anchor plus juga eksekutif produser. Saya siaran mulai lebih sering siaran di program CNN Indonesia Good Morning yang tayang juga di Trans TV dari pukul 7:30 sampai 8:30 pagi. Itu di hari Minggu sampai dengan Rabu, kemudian Kamis saya eksekutif produser, Jumat Sabtu saya off gitu. Nah, mungkin itu perkenalan dari saya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang nanti saya akan bercerita gitu ya tentang bagaimana sih menjadi seorang news anchor dan juga menjadi seorang dubber gitu ya. Mungkin saya awali dulu nanti menjadi seorang dubber dulu atau menjadi bagaimana sih kita voice over dan sebagainya. Baik, langsung saja saya mulai ya Mbak Eka ya untuk ininya ya. Oke. Ya, lanjut. Oke, baik. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang menjadi seorang news anchor atau menjadi seorang dubber, itu yang paling inti, yang paling dasar basic harus kita pelajari itu adalah teknik bersuara, teknik berbicara gitu ya, teknik mengeluarkan suara, bagaimana suara ini bisa optimal karena bagaimana kita mengoptimisasi suara kita, suara yang kita punya gitu ya. Karena kadang-kadang kalau kita cara berbicara menggunakan cara seperti biasa, seringkali kita berbicara itu ada yang menganggap orang, ini suaranya kok cempreng banget, oh ini suaranya kok terlalu nggak enak buat didengar dan sebagainya. Makanya seringkali kita mendengar bahwa penyiar-penyiar radio gitu ya, penyiar-penyiar radio itu banyak yang memiliki suara yang enak buat didengar gitu ya. Enak buat didengar itu belum tentu suara yang bagus ya gitu, belum tentu suara yang bagus, tapi suara yang bagus itu pasti dia akan enak didengar gitu, intinya adalah seperti itu. Nah, untuk menciptakan suara-suara atau untuk menciptakan sebagaimana kita mengoptimisasi suara kita, mengoptimize suara yang kita punya, tentu saja banyak sekali pelatihan-pelatihan yang harus kita lakukan buat teman-teman semuanya. Ini teman-teman semua ini memang sudah lama di TV UI atau memang baru bergabung di TV UI? Maaf, saya nanya dulu. Saya lumayan. Oh, sudah lumayan ya. Berarti sudah sudah pasti pengajar-pengajar sebelumnya sudah memberikan teknik pengajaran kan bagaimana menjadi voice over atau menjadi seorang dubber gitu ya. Nah, mungkin saya akan mereview lagi dan juga mungkin akan menyampaikan buat teman-teman atau adik-adik yang mungkin baru saja bergabung di TV UI begitu. Nah, pelatihan yang harus kita lakukan adalah sebenarnya bagaimana caranya kita melatih atau mengatur pernafasan yang kita punya. Awalnya adalah itu, basicnya adalah itu, pernafasan yang kita punya. Bahwa sebenarnya nafas yang lebih baik yang bisa kita gunakan adalah nafas perut atau diafragma. Yang kita kembangkan adalah diafragma kita, bukan nafas berdasarkan dari nafas dada. Kenapa nafas diafragma? Karena nafas diafragma itu cenderung akan lebih, kita bisa mempertahankan nafas secara panjang, kemudian tidak akan menimbulkan kelelahan yang berlebihan ketika kita berbicara terlalu banyak. Ketika kita sering berbicara, itu akan tidak menimbulkan rasa lelah. Ini, rasa lelah yang sering dialami oleh kebanyakan orang ketika harus berbicara banyak adalah bahwa ketika dia menggunakan nafas dada yang paling sering dirasakan adalah seperti tercekat. Bagian leher, di bagian leher daerah sini, ini cenderung sering merasa sakit, gitu ya. Sering merasa sakit. Kalau kita berbicara terlalu lama, gitu. Kita presentasi, misalnya di kuliah kita presentasi, atau misalnya kita ngobrol dengan teman terlalu asik, terlalu lama, biasanya beberapa orang yang rentan akan cenderung sakit di bagian lehernya. Atau mungkin di otot-otot lehernya itu akan merasa kaku, gitu. Tapi berbeda halnya kalau kita berbicara menggunakan diafragma atau nafas perut, gitu.
Cara yang paling gampang adalah untuk mendeteksi apakah kita berbicara menggunakan nafas dada ataupun nafas perut adalah dengan cara ketika kita menghirup nafas, ketika kita menarik nafas, ada yang berkembang adalah diafragma kita. Gitu. Mungkin teman-teman bisa sambil mencoba begitu ya, bahwa ketika kita menarik nafas, itu yang berkembang adalah diafragma. Diafragma itu adalah rongga antara dada dan perut. Jadi di tengah-tengah sini, gitu. Itu yang berkembang, bukan sini. Kalau nafas dada itu yang berkembang sini, itu cenderung kalau kita bernafas, ininya akan terangkat. Bagian pundak ini akan terangkat, gitu. Dan ini cenderung nafas dada ini adalah bahwa dia tidak mampu menahan menahan nafas itu terlalu lama. Akan lebih lama kita menyimpannya kalau di dalam diafragma. Memang ini butuh pelatihan khusus ya, nggak bisa sekali atau 2 kali teman-teman mencoba langsung akan bisa, gitu. Itu. Jadi yang pertama harus kita perhatikan adalah nafas terlebih dahulu, gitu. Ketika kita menjadi voice over adalah nafas terlebih dahulu, kita perhatikan. Terus kemudian selain nafas adalah yang harus kita perhatikan juga adalah artikulasi, gitu ya, artikulasi. Bagaimana teman-teman bisa melihat artikulasi teman-teman ketika berbicara dalam sehari-hari. Apakah teman-teman cukup bisa melafalkan A, B, C, D gitu ya, atau A, I, U, E, O dengan jelas. Kalau merasa teman-teman ada merasa bahwa sepertinya artikulasi saya masih kurang jelas, mungkin teman-teman bisa melatih. Melatihnya dengan cara otot di bagian wajah ini bisa kita latih, berlatih di depan kaca, kemudian kita mengucapkan A, I, U, E, O, A, I, U, E, O secara terus-menerus. Itu yang jelas adalah untuk melenturkan otot muka kita agar ketika nanti kita berbicara, artikulasinya ini bisa jelas diucapkan. Gitu ya. Jadi nafas, kemudian artikulasi. Gitu ya. Artikulasi dengan melatih A, I, U, E, O. Kemudian selain itu, untuk mengucapkan artikulasi gini, memang ada beberapa orang yang mempunyai kelemahan atau mempunyai ciri khas tertentu di mana dia agak susah untuk mengucapkan huruf R, gitu ya, huruf R. Atau kalau kita bahasa sehari-hari yang sering kita gunakan adalah cadel, gitu ya. Atau dia R-nya tuh tidak sempurna. R tidak sempurna itu bahwa ketika dia mengucapkan R, getarannya itu tidak begitu terasa. Ada yang atau bukan hanya R tapi juga S. Biasanya S itu ada orang mengucapkan huruf S itu S. Jadi lidahnya itu diletakkan di antara gigi S. Ada yang orang mempunyai cara pengucapan yang dari kecil misalnya cenderung sering menggunakan itu mungkin perlu dibenahi. Bagaimana mengucapkan S yang benar. S. Di mana S itu adalah ketika giginya terkatup, S. Kemudian nafas dikeluarkan melalui lubang antara gigi. S. Bukan S. Gitu. Itu. Berlatih bagaimana pengucapan yang benar. A, I, U, E, O, kemudian lafal setiap huruf. Bagaimana kalau orang Jawa, gitu ya, saya orang Jawa, itu membaca huruf D dengan huruf DH, itu sudah beda. Misalnya gini, dada dengan dodo. Itu sudah beda. Seringkali orang ketika berbicara, aksennya masih menggunakan aksen orang Jawa. Jadi kalau kita dengar sehari-hari, seperti medok, istilahnya begitu, ngomong medok. Gitu. Orang Jawa tuh cenderung di huruf B, huruf D, kemudian huruf J, itu kelihatan banget. Beda. Orang Jakarta kalau ngomong gudeg, itu beda. Dengan orang Jawa. Orang Jawa itu lebih fasih gitu ya. Kalau ngomong gudeg gitu, itu kayaknya medok banget, gudeg gitu. Tapi kalau orang-orang non Jawa biasanya gudegnya itu agak-agak D-nya itu mereka nggak pakai huruf H, gudeg gitu, atau gudeg gitu, gudeg. Jadi
itu. Jadi memang harus dipelajari teknik pelafalan setiap huruf itu. Gitu ya. Artikulasinya di situ. A, I, U, E, O, artikulasinya itu harus diperhatikan juga. Nah, selain itu, yang harus begini, saya yakin gitu, teman-teman adalah banyak yang, mungkin ada beberapa yang dari daerah ya, bukan berasal dari Jakarta gitu, atau bukan berasal dari sekitaran Depok, Depok atau Jakarta sekitar ya, banyak yang dari luar daerah gitu misalnya, ada yang dari Padang misalnya, atau ada yang dari Jawa misalnya, Jawa Tengah maksud saya ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja gitu, atau berasal dari Kalimantan atau dari Sulawesi. Seringkali memang aksentuasi itu atau aksen suara itu atau aksen berbicara itu seringkali orang sudah kelihatan, oh dia pasti orang, oh dia orang Sunda, oh orang ini gitu. Nah, bagaimana caranya ketika kita berbicara, terutama ketika kita menjadi seorang jabber, menjadi seorang voice over atau menjadi seorang news anchor sekalipun, presenter sekalipun, bagaimana kita menghilangkan aksen tersebut. Cara yang paling mudah adalah ketika misalnya teman-teman berkumpul dengan teman-teman satu daerahnya, berkumpul dengan teman-teman satu daerah, misalnya sama-sama dari daerah Sunda gitu misalnya. Usahakanlah kita berbicara dengan bahasa Indonesia. Jangan menggunakan bahasa lokal kalian. Gitu. Jangan apa namanya, meskipun beberapa teman-teman pasti gaya banget sih lo ngomong sama teman-teman lo sendiri aja pakai bahasa Indonesia gitu. Selama kita menganggap bahwa ini demi kebaikan kita sendiri, abaikan orang berbicara, mengkritik atau mencemooh apa yang kita lakukan. Intinya adalah itu. Jangan pernah malu mencoba atau melakukan suatu hal yang bisa memberikan perubahan baik pada kita. Gitu. Saya dulu karena terlalu lama siaran di radio di Solo, kemudian siaran di Jogja, gitu, TVRI Jogja juga saya dulu siarannya seringnya pakai bahasa Jawa, kemudian ketika pindah ke Jakarta, waktu itu Mbak Eka juga ketemu saya di awal-awal di Jakarta tahun 2002, gaya ngomong saya itu masih medok banget gitu, Kadang-kadang kalau saya kumpul-kumpul sama teman-teman saya yang berasal dari Jawa gitu, saya masih dari Jogja, dari Solo dan sebagainya, kita ngomong pakai bahasa Jawa. Ada salah satu teman kita dulu di kantor gitu ya, kalau ngomong tuh gini, apaan sih nih pembantu-pembantu pada ngomong gitu, pembantu-pembantu pada ngobrol apaan sih nih gitu, karena kita semua ngomongnya pakai bahasa Jawa gitu. Sampai akhirnya kita, oh iya ya, benar juga ya gitu. Maksud rekan kita itu maksudnya bagus, bahwa kamu di Jakarta, jangan sampai nanti ketika dubbing atau ketika menjadi voice over, suaramu tuh medok gitu. Itu tuh nggak enak banget buat didengar gitu. Lebih baik kalau kamu kumpul sama teman-temanmu, coba dia ngomong bahasa Indonesia. Gitu. Itu akan melatih melatih kemampuanmu dalam menggunakan aksen yang netral gitu ya, tidak terlihat Jawa banget, tidak terlihat Sunda dan sebagainya. Kalau Sunda itu biasanya cenderung di akhir kalimat nadanya agak tinggi. Kamu teh sudah makan gitu, atau apalah gitu. Jadi cenderung seperti itu, aksentuasinya seperti itu. Jadi seringlah gunakanlah itu ya untuk mengurangi aksen, berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar gitu. Jadi kemudian suara, nafas sudah, kemudian artikulasi. Nah, yang harus dipahami juga adalah intonasi. Gitu. Intonasi yang harus teman-teman pahami juga. Intonasi. Bagaimana teman-teman berbicara sesuai dengan intonasi yang memang enak buat didengar. Intonasi itu adalah lagu kalimat. Lagu kalimat. Gini, teman-teman, kalau berbicara dengan teman-teman semuanya, pasti nadanya tidak akan monoton. Saya yakin, pasti tidak akan monoton. Kadang teman-teman nadanya diakhiri dengan nadanya agak naik, kemudian di kalimat berikutnya nadanya agak turun di titiknya, kemudian agak komanya itu agak di tengah-tengah dan sebagainya. Gitu. Jadi pasti teman-teman ketika berbicara pasti tidak akan monoton ketika berbicara. Tapi ketika teman-teman dihadapkan pada sebuah naskah, gitu, naskah berita atau radio atau apapun, ketika diminta membaca, pasti secara refleks kita menggunakan nada baca, di mana nadanya itu selalu monoton. Saya kasih contoh ya, Bentar. Maaf, saya ambil buku dulu.
Oke. Misalnya, yang monoton itu seringkali gini. Manajemen kata tersebut sangat familiar di telinga kita, namun definisi dari kata tersebut bila ditanya kepada seseorang maka akan banyak pendapat. Hal ini tidak mengherankan karena tanggung jawab yang tercakup dalam manajemen bisa sangat beragam. Berbagai pendapat para ahli sekaliber Crosser dan Alvin memberikan definisi bahwa manajemen sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi. Seringkali kita membacanya seperti itu kan. Gitu. Selalu monoton. Nadanya selalu monoton. Padahal ketika kita menjadi seorang gabber, itu adalah intinya kita seperti bercerita. Kita seperti bertutur kepada teman. Kita seperti ngobrol dengan teman. Sehingga nada itu nggak akan monoton. Gitu. Sehingga nadanya mungkin akan begini. Manajemen kata tersebut sangat familiar di telinga. Namun, definisi dari kata tersebut, bila ditanya kepada seseorang, maka akan banyak pendapatnya. Kita kan kalau ngomong kan akan seperti itu, gitu. Meskipun dengan nada mungkin akan lebih cepat, tidak sepelan yang saya bacakan tadi, gitu. Jadi, usahakan ketika kita membaca gabber itu, intonasi kita perhatikan. Itu ada tekniknya tersendiri, bahwa usahakan dalam satu kalimat, kita tidak berusaha menghabiskan satu kalimat itu dalam satu tarikan nafas. Gitu. Jangan memaksakan diri menghabiskan satu tarikan nafas untuk satu kalimat. Misalnya, ini ada kalimat panjang banget ya. Tujuan pelayanan mencakup kegiatan penentuan program yang menarik audiens, penentuan program yang dapat memenuhi minat dan kebutuhan audiens, sekaligus kegiatan penentuan peran media penyiaran di tengah masyarakat. Ini kan kalimatnya panjang banget, gitu ya. Bagaimana caranya kita membaca ini tidak dalam satu tarikan nafas? Seperti misalnya gini. Tujuan pelayanan mencakup kegiatan penentuan program yang menarik audiens. Penentuan program yang dapat memenuhi minat dan kebutuhan audiens, sekaligus kegiatan penentuan peran media penyiaran di tengah masyarakat. Ini saya melakukannya 2 kali tarikan nafas. Meskipun ini adalah satu kalimat. Gitu. Saya tidak memaksakan membaca ini dalam satu tarikan nafas. Gitu. Jadi, kemampuan setiap orang berbeda-beda. Tidak bisa disamaratakan. Misalnya gini, kemampuan saya hanya bisa baca sampai koma, saya bisa memotong kalimat ini hanya sampai di sini, gitu. Tapi ada juga orang yang, saya bisa memotong kalimat di sini, gitu. Sepanjang bahwa pemotongan kalimat yang kita lakukan ketika kita membaca sebuah naskah tidak mengurangi maksud dari kalimat itu, atau tidak mengubah maksud dari kalimat itu. Karena pemotongan kalimat itu kadangkala menentukan arti yang berbeda. Gitu. Pemotongan kalimat itu bisa menentukan arti yang berbeda. Bisa menimbulkan, menciptakan makna yang berbeda. Jadi tergantung teman-teman gitu. Pasti teman-teman yakin, oh ini maksudnya seperti ini. Sehingga teman-teman bisa menentukan kapan teman-teman harus berhenti sejenak, kemudian tarik nafas sebentar, atau curi-curi nafas, kemudian membaca lanjutan kalimat tersebut. Gitu. Intonasi. Gitu ya. Jadi jangan memaksakan teman-teman menghabiskan satu nafas untuk satu kalimat. Kalau memang kalimat itu pendek, it's okay. Tapi kalau kalimat itu panjang, kemudian teman-teman berusaha menghabiskannya dalam satu tarikan nafas, itu jatuhnya akan sangat monoton, kemudian teman-teman akan terengah-engah, gitu ya, terengah-engah membacakannya, kemudian bisa jadi maksud yang disampaikan atau inti dari kalimat tersebut tidak tersampaikan dengan baik. Gitu. Karena teman-teman memotong di saat yang tidak tepat sehingga mengubah makna dari kalimat itu. Gitu. Kalau teman-teman tiba-tiba nanti ada ingin tanya, silahkan ya. Kalau saya lagi menjelaskan, tiba-tiba ingin memotong, ingin tanya, silahkan. Gitu. Karena jangan sampai nanti saya monolog gitu di sini. Biar ada komunikasi 2 arah. Gitu. Itu ya. Jadi nafas, kemudian artikulasi, kemudian intonasi, kemudian juga stressing atau penekanan ketika dubbing. Dari kalimat ini, kata apa inti yang ingin teman-teman tekankan? Gitu. Misalnya,
pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera memberlakukan PSBB. Nah, inti dari kalimat itu adalah sebenarnya kita ingin menitik beratkan pada PSBB-nya. Sehingga PSBB-nya itu yang perlu kita tekankan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin mendatang, 14 September 2020, akan memberlakukan kembali PSBB. Atau akan kembali memberlakukan PSBB. Jadi, nadanya bisa berubah-ubah, tapi kan tidak mengubah maksud, tidak mengubah inti dari kalimat tersebut. Begitu. Mas mau tanya. Oke, silahkan. Silahkan sebut nama ya, jadi saya takutnya biar tidak. Ya, nama saya Herlina. Tadi kan ada Oke. penekanan. Nah, untuk si penekanan ini yang milih kita sebagai dabernya, sebagai orang yang nyebutinnya, atau emang nanti akan di naskah tuh akan ada keterangan kayak ini ditekankan, ini ditekankan, ini ditekankan gitu. Oke. Baik. Terima kasih ya Herlina ya. Oke. Untuk tracing, untuk penekanan atau kalimat apa atau kata apa yang ditekankan, biasanya ini bisa interpretasi dari kita sebagai daber atau bisa kita lakukan kesepakatan bersama dengan sang penulis naskah atau dengan produser atau siapapun. Kira-kira dari sini apa yang bisa ditekankan dari kalimat ini gitu. Atau maksud dari berita ini apa sih gitu. Maksud dari naskah berita ini apa gitu. Jadi dari situ kadang-kadang kita sudah bisa menyimpulkan nih bahwa penekanannya ada di sini, gitu. Mungkin bagi teman-teman yang baru awal bergabung gitu ya di dunia jurnalistik mungkin masih agak bingung. Kira-kira mana yang mau ditekankan nih gitu. Kata pemberlakuan atau kata Pemprov DKI, pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau PSBB-nya gitu. Makanya teman-teman sebelum membaca sebelum dubbing itu dibaca dulu tuh naskahnya secara keseluruhan sehingga teman-teman bisa menyimpulkan maksudnya itu adalah ini toh gitu. Sehingga teman-teman bisa menentukan sendiri nih berdasarkan interpretasi teman-teman sendiri dulu awalnya. Kalau misalnya teman-teman memang masih agak ragu untuk menginterpretasikan itu sendiri, teman-teman bisa bertanya dengan sang penulis naskah atau dengan produsernya. Ini naskah ini maksudnya apa? Kemudian kira-kira apa yang bisa ditekankan atau mana yang perlu ditekankan dari kalimat ini? Apakah PSBB-nya, apakah Pemprov DKI Jakarta-nya, atau pemberlakuannya? Gitu. Teman-teman bisa nanya gitu. Tapi misalnya teman-teman sudah mendapatkan pelatihan dasar-dasar jurnalistik misalnya, saya yakin teman-teman pasti bisa menentukan sendiri nih gitu bahwa maksudnya yang ingin ditekankan adalah ini gitu. Karena kan kalau dulu pelajaran bahasa Indonesia zaman mungkin teman-teman masih ngalamin nggak sih namanya pelajaran bahasa Indonesia yang paragraf induktif dan deduktif gitu itu masih paham kan ya gitu. Itu mungkin teman-teman udah lupa gitu ya, itu pelajaran anak saya sekarang kelas 4 SD kalau nggak salah, itu lagi belajar yang namanya paragraf induktif dan deduktif gitu. Apakah inti dari sebuah paragraf itu ada di atas atau di depan alinea atau di akhir alinea gitu. Nah, dari itu kadang-kadang kita bisa melihat bahwa ternyata dari berita ini atau dari alinea ini atau dari kalimat ini adalah yang bisa kita tekankan adalah ini. Gitu. Jadi teman-teman mungkin ketika nanti dapat tugas misalnya membaca sebuah naskah berita, jangan lupa untuk bertanya gitu. Kira-kira dari atau diskusi gitu. Dari naskah ini berdasarkan pemahaman saya bahwa ini penekanannya adalah Pemprov DKI Jakarta ini akan memberlakukan PSBB gitu. Nah, dari sini yang bisa ditekankan adalah apa sih intinya bahwa orang tuh perlu tahu apa? Orang perlu tahu bahwa PSBB ini mau ada lagi nih, PSBB mau ada lagi gitu. Gitu. Jadi kayak gitu tuh perlu diskusi gitu buat sama sang penulis naskah atau sama produsernya gitu. Kira-kira intinya apa yang ditekankan gitu ya, Herlina. Mungkin ada yang mau ditanyakan Iya lagi? Mas, makasih. Udah cukup, ya? itu aja dulu. Okay. Itu aja dulu. Oke. Nah, jadi aku mau tanya, boleh Al? Oke, silakan Mbak Eka. Kalau
Kalau mengatasi cadel itu gimana kira-kira? Bisa nggak diatasi orang yang cadel itu supaya dia bisa melakukan VO dengan benar? Oke. Cadel itu agak susah memang ya. Apalagi kalau misalnya gini, cadel itu ada yang kebentuk dua gitu. Ada yang kebentuk menciptakan cadel itu ada yang terbentuk berdasarkan dua tipe. Yang pertama adalah memang dia mempunyai kelainan fisik di lidah gitu ya. Entah itu lidahnya terlalu pendek atau apa namanya ada kelainan di unsur artikulasi ini otot-otot mulut, dan juga cadel yang diciptakan karena misalnya dia kebiasaan. Ketika cadel ini terjadi karena memang ada kelainan secara fisiologi di mulut atau di otot mulut, itu agak sedikit effortnya butuh waktu yang bisa dikatakan agak susah untuk mengubahnya. Gitu. Tapi kalau ini karena faktor kebiasaan, gitu, misalnya dari kecil gitu dia ngomong R tapi tidak apa namanya, kan kadang-kadang ada ya orang tua yang membiarkan anaknya berbicara gitu ya, gitu. Ketika anaknya ngomong R-nya itu tidak berusaha untuk melatih artikulasi itu dengan baik, membiarkannya saja sehingga tercipta pola kebiasaan. Nah itu bisa sebenarnya ketika itu kebiasaan itu bisa dilatih gitu. Dilatihnya adalah dengan seringkali berlatih mengucapkan kata-kata yang memang ada huruf R-nya gitu. Memang butuh waktu, nggak bisa misalnya sebulan 2 bulan kemudian suaranya oke, pelafalan huruf R-nya itu sempurna, nggak bisa. Harus butuh proses dan kemauan dari dalam diri untuk mengubahnya gitu. Tapi ada juga kebetulan di CNN gitu ada juga seorang koresponden, atau kalau di TV-TV lain itu menyebutnya reporter ya, kalau di CNN itu kita menyebutnya koresponden, bahwa dia itu memiliki memang secara fisiologis apa namanya rongga mulutnya itu lidahnya terlalu pendek. Dia mengaku memang lidahnya itu terlalu pendek sehingga ketika pelafalan huruf R-nya itu tidak sempurna. Tapi ketika dia melakukan live report, itu dia berusaha mencari padu padan kata yang meminimalisir ucapan huruf R. Gitu. Memang effort ya, memang effort. Perjuangan banget gitu bagi dia gitu. Untuk mencari padu padan kata yang nggak pakai huruf R. Karena bahasa Indonesia banyak banget yang kata pakai huruf R gitu. Tapi dia nggak apa namanya bukan tipikal orang yang patah semangat gitu ya, bahwa ini adalah sebuah apa namanya sebuah hal yang harus disayangkan gitu, enggak gitu. Bahkan dia akhirnya bisa mencari padu padan tanpa huruf R, tapi meskipun nanti misalkan dia tidak menemukan kata-kata itu dan terpaksa harus menggunakan huruf R yang tidak sempurna, dia mau nggak mau menganggap bahwa oke, ini adalah ciri khas saya gitu. Ini ciri khas saya. Pada intinya dia sampai saat ini memang tidak diizinkan buat dubbing. Dia tidak diizinkan buat dubbing, tapi dia punya kesempatan buat live report dan sebagainya. Dia tetap diberi kesempatan untuk itu. Gitu. Dia menunjukkan kelebihannya di live report gitu. Meskipun dia dubbing, dia dianggap bahwa udah deh, lu mending nggak usah dubbing gitu. Karena pasti akan kalau naskah udah ditulis kemudian dia harus mencari padu padan, mencari huruf padu padan kata yang tanpa huruf R, pasti akan mengubah naskah lagi kan gitu. Jadi apa namanya, lebih baik dirimu atau lu live report aja deh gitu, yang lu bisa menentukan padu padan katanya gitu. Jadi itu tadi ya Mbak Eka, ada yang berdasarkan secara fisiologis dan karena kebiasaan. Lebih gampang karena kebiasaan. Itu butuh waktu yang lebih cepat gitu ketimbang yang karena fisiologis itu gitu. Tapi jangan minder buat yang misalnya agak-agak cadel gitu, misalnya memang tidak bisa dubbing atau tidak bisa menjadi seorang dubber, usahakan teman-teman menunjukkan kelebihannya di hal yang lain gitu. Misalnya itu tadi menulis naskah atau live report itu akan lebih ini. Justru ketika si Mas ini dia melakukan live report, dia punya ciri khas tersendiri gitu. Reporter mana sih CNN
itu loh yang nggak bisa ngomong huruf R. Oh, si ini gitu. Dia akhirnya jadi orang yang punya nilai lebih untuk mudah dikenali orang gitu. Bahwa anggap aja itu sebagai sebuah komplimen, bukan sebagai sebuah hal yang memalukan begitu. Intinya adalah begitu. Gitu, Pak Eka. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Belum ada? Oke, saya lanjutkan lagi. Jadi tadi nafas, kemudian artikulasi, intonasi, dan kemudian stressing, gitu ya. Ini inti yang harus kita pelajari ketika hal membaca naskah dubbing gitu, atau ketika kita berbicara di depan kamera, atau ketika kita berbicara menjadi seorang presenter atau news anchor, ini harus kita pelajari. Intinya adalah ini, gitu. Karena kan kalau presenter itu kan adalah audiovisual ya, audio dan visual harus mendukung. Yang paling harus pertama kita pelajari adalah audionya dulu, gitu. Otomatis kalau misalnya tadi kita menggunakan nafas diafragma, balik lagi ke nafas, kita diafragma, otomatis suara yang akan kita keluarkan ini akan cenderung lebih bulat. Gitu. Bukan tipikal suara yang tipis, tapi yang lebih bulat. Yang kalau istilah pelatih saya dulu di radio bilang bahwa bassnya itu akan keluar. Gitu. Treble-nya akan sedikit keluarnya. Treble itu kalau orang sekarang bilang itu cempreng gitu ya, cempreng. Gini. Mungkin saya akan membedakan gitu, memberi contoh kepada teman-teman semua. Ketika saya menggunakan nafas dada dan ketika saya menggunakan nafas perut. Ngulang lagi, balik lagi ke awal. Contohnya begini. Ini adalah saya ketika menggunakan nafas dada. Suara yang saya hasilkan ini adalah suara yang saya hasilkan menggunakan nafas dada. Ini nafasnya. Cenderung bahwa treble-nya itu akan lebih banyak gitu, cenderung lebih cempreng. Tapi ketika saya menggunakan diafragma, ketika saya menggunakan nafas perut, suara saya akan menjadi seperti ini. Ini suara yang saya produksi ketika saya menggunakan nafas perut atau diafragma. Tapi ini adalah nafas yang saya gunakan dari nafas dada. Sedangkan ini adalah nafas yang saya gunakan atau suara yang saya hasilkan dari nafas perut atau diafragma. Mungkin teman-teman bisa membedakan, bisa melihat perbedaannya, atau bisa mendengar perbedaannya. Bahwa ketika saya berbicara dengan menggunakan nafas dada, ini adalah nafas dada, dan ini adalah nafas diafragma yang saya gunakan. Cenderung ada bassnya, gitu. Meskipun karakter suara saya, sebenarnya karakter suaranya agak-agak cempreng sebenarnya. Bukan suara yang ngebas banget gitu, tapi cenderung agak cempreng. Tapi itu bisa dikurangi, bisa diminimize dengan kalau kita menggunakan diafragma atau nafas perut tadi, gitu ya. Oke. Kemudian tidak hanya bagaimana kita melakukan teknik itu tadi, nafas, artikulasi, intonasi, stressing, tapi kita juga bagaimana caranya ketika kita sudah beralih ke TV gitu, bahwa itu adalah audiovisual, bagaimana caranya kita melenturkan bahwa yang selain suara adalah visual, yang harus kita perhatikan adalah gesture, kemudian mimik. Atau mimik itu raut muka. Ketika kita berbicara, kita harus perhatikan adalah raut muka. Karena tentu kita harus bisa membedakan ya, gitu. Kapan kita membacakan, mempresentasikan berita hard news tentang sebuah berita duka, kematian misalnya, dengan berita soft news, misalnya tentang seekor harimau koleksi kebun binatang Ragunan yang baru saja melahirkan gitu misalnya. Tentu cara membacanya akan berbeda. Baik itu intonasi, kemudian ekspresi, dan juga gesturnya ini akan berbeda. Itu harus perhatikan. Nah, untuk menghasilkan gesture dan juga mimik yang oke, ini ada yang bertanya. Sebentar ya, saya baca dulu sebelum saya lanjutkan lagi. Mas, izin bertanya, apakah gigi berpengaruh terhadap kemampuan dubbing? Misal letak gigi tidak rata atau gigi berlubang, atau menggunakan gigi pasangan atau menggunakan bezel. Oke.
dari Inggil Reka. Oke, makasih Inggil. Kita ke pertanyaan Inggil dulu ya, bahwa apakah gigi ini berpengaruh terhadap kemampuan dubbing? Iya, gitu. Karena apa yang ada di rongga mulut ini, itulah yang kita gunakan untuk memproduce atau untuk menghasilkan suara, gitu. Selain menghasilkan suara, juga selain menghasilkan artikulasi. Ketika misalnya gigi kalau gigi yang berlubang itu di bagian geraham mungkin tidak akan berpengaruh. Tapi gigi misalnya itu bukan berlubang tapi ompong, misal tidak ada gigi di bagian depan gitu atau di depan atas atau depan bawah, itu akan cenderung mempengaruhi artikulasi dan juga apa namanya pelafalan gitu. Artikulasi dan juga pelafalan huruf, membaca sebuah huruf gitu. Otomatis. Dan juga penggunaan behel itu juga akan mempengaruhi. Kenapa itu berpengaruh? Karena bagaimana secara behel itu kan dia sedikit bukan menghambat. Kalau orang Jawa bilang tuh mengganjal. Orang Jawa bilang tuh mengganjal, tapi kalau orang bahasa Indonesia kan mengganjal ya, mengganjal ketika kita mengatupkan bibir. Otomatis bibir kita itu kalau ini bahasanya itu kayak nyemor. Tau nyemor nggak sih? Gimana ya, kasih contohnya ya? Apa itu? Maju. Gitu. Jadi agak susah untuk mengatupkan bibir, perlu effort untuk mengatupkan kedua bibir ini ketika kita menggunakan behel, gitu ya. Karena satu, mungkin karena juga agak sakit juga ya kalau behel itu, awal-awal penggunaan behel pasti sering banget sariawan di bagian dinding mulut yang bersentuhan dengan behel itu pasti akan sering namanya sariawan. Nah, sariawan itu juga mengganggu namanya artikulasi dan juga pelafalan huruf yang kita gunakan gitu. Nah, jadi kalau menggunakan behel memang cara paling efektif adalah baru bisa secara baik dan benar pelafalannya adalah dengan ketika behelnya sudah mulai dicopot gitu. Itu nanti baru bisa balik lagi sempurna. Jadi memang struktur gigi itu mempengaruhi untuk menghasilkan bunyi dan juga suara yang dihasilkan dari rongga mulut. Tapi kalau cuma gigi lubang atau giginya bolong di geraham, enggak ya. Kecuali kalau memang lagi sakit gigi gitu ya, dia lagi sakit gigi, lagi bengkak, suruh ngomong, suruh dubbing, memang itu mengganggu banget gitu. Itu pasti akan suaranya enggak sempurna. Tapi kalau cuma lubang tapi enggak sampai bengkak, enggak apa, it's okay gitu. Tidak akan mempengaruhi. Gitu buat siapa tadi, Reka, buat Reka. Makasih pertanyaan. Mudah-mudahan bisa bisa menjawab pertanyaannya. Oke, boleh nambahin nggak, Mas? Mengenai gesture. Boleh. Iya, kan Silakan, saya Reka. pakai gigi pasangan. Gara-gara tuh ada yang berlubang, habis tuh terus saya pakai gigi pasangan, dan itu kira-kira sebenarnya kalau ngomong sih nggak masalah, Mas. Cuman kayak ya perlu effort tadi, terus kadang kayak sama air liur lidah gitulah kalau gitu. Nah itu kira-kira masih bisa kan ya, Mas, untuk dubbing kayak kalau dilatih gitu? Oh, masih bisa. Maksudnya nggak menghambat gitu kan? Enggak. Jangan khawatir gitu. Semua pasti bisa gitu. Saya juga tipikal orang yang gampang sariawan sebenarnya. Maksudnya kena sikat gigi sedikit aja gitu, saya gampang sariawan. Kemudian kegigit aja gitu, harus pakai obat gitu buat sariawan itu biar cepat sembuh. Otomatis kalau sariawan itu kan juga agak mengganggu ya. Terutama kalau seringkali sariawan itu menyebabkan kita sering memproduksi air liur gitu kan. Karena kan kalau sariawan giginya dinding mulut yang sariawan itu kering kan juga lebih perih. Otomatis kan mulut akan sering memproduksi air liur. Nah, tapi itu juga memang agak sedikit mengganggu. Itu istilahnya bukan menghambat, tapi mengganggu gitu, agak ganggu aja gitu. Tapi caranya adalah ya dengan misalnya dubbing ya nggak usah satu naskah terus kita berusaha nahan air liur sampai satu naskah itu enggak gitu. Tapi ya satu alinea gitu, misalnya air liur dari banyak,
gimana caranya kita telan air liurnya gitu, terus kemudian baca lagi gitu. Jangan sampai kita memaksakan satu naskah kemudian air liurnya sampai netes-netes, kan ya nggak 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 oke juga gitu. Semakin banyak air liur di mulut kan semakin banyak air liur apa namanya, sorry tadi sempat keputus, air liur yang dihasilkan itu kan juga semakin nggak sempurna kan artikulasinya, menghasilkan suara. Jadi buat mereka kayaknya nggak perlu khawatir gitu. Buat gigi pasangan sekalipun sebenarnya sepanjang ketika kita ngomong gigi itu nggak lepas aja, it's okay gitu. Bahkan kalau ada juga teman saya yang gigi gitu sih Mas. Gimana ya? Nggak apa-apa. Tapi itu hal yang normal ya, ketika kita ngomong kemudian air liurnya itu agak-agak banyak, itu oke. Tapi ya itu seperti saya bilang tadi, bahwa tekniknya adalah ketika kita ngomong jangan sampai air liur itu akhirnya berlebihan di mulut gitu. Kendalikan dulu. Misalkan kita merasa bahwa ini air liur udah, pasti kan ya cuman kita sendiri kan yang bisa merasakan nih air liur kita ini udah banyak atau belum, kan cuma kita sendiri. Orang lain kan nggak bisa gitu merasakannya. Gitu. Jadi, udah banyak nih, ya udah. Berarti sampai sini saya berhenti dulu, saya telan ludah dulu, baru kemudian saya ngomong lagi, baru kemudian saya dubbing lagi, gitu. Jangan sampai muncrat ya air ludah. Nah, jangan sampai muncrat, apalagi lagi COVID kayak begini ini, jangan sampai muncrat, bahaya. Makasih gitu ya. Mas. Ya, sama-sama Reka gitu. Oke. Balik lagi gitu ya ke gesture dan juga mimik. Gesture dan mimik ini sangat penting karena gesture dan mimik ini penting digunakan ketika kita mencoba untuk stressing itu tadi. Stressing ketika kita membaca atau ketika kita menjadi seorang news anchor, lagi ngomong di depan kamera, kemudian apa yang ingin kita tekankan dari berita yang kita sampaikan. Gesture itu bisa dengan cara menunjukkan dengan gerakan tangan, kemudian dengan anggukan kepala, atau misalnya dengan menggelengkan kepala, atau dengan membungkukkan badan sedikit, gitu, atau dengan cara menarik badan sedikit. Itu adalah salah satu gesture yang umum digunakan para news anchor, news presenter, atau news reader sekalipun, gitu. Ketika kita ngomong gitu. Ya intinya adalah ketika kita ngomong di depan kamera, baik itu menjadi seorang reporter, presenter, news anchor atau sekalipun, seperti layaknya kita berbicara dengan teman gitu. Tapi yang penting adalah karena kita dibatasi oleh sebuah frame gitu ya. Kita dibatasi oleh namanya sebuah frame kamera, sehingga gerakan sekecil apapun itu akan sangat terlihat. Sehingga bagaimana caranya gesture ini terlihat natural, tapi tidak berlebihan. Karena kita dibatasi. Beda halnya kalau kita ngomong nih, kita ngomong di depan audiens banyak gitu di sebuah hall, atau ketika teman-teman lagi presentasi di depan ruang kuliah gitu misalnya sebelum pandemi gitu, ngobrol di depan teman-teman kuliah presentasi, otomatis tangan kita akan bergerak gitu, bahwa ini seperti ini begini, berdasarkan penelitian ini, atau berdasarkan penelitian yang saya lakukan, gitu. Pasti tangan ini akan main, gitu. Bukan tipikal kalau presentasi tangannya itu yang kayak orang baris berbaris, taruh samping. Pasti nggak akan begitu. Ada nggak di antara teman-teman di sini, yang kalau presentasi di depan, di depan kelas, gitu, atau even itu presentasi secara online, itu ya diam aja gini, tanpa ekspresi. Ada nggak? Nggak ada kan? Gitu. Pasti teman-teman akan cenderung menggunakan tangan. Kemudian teman-teman akan menggerakkan badannya ke depan. Kemudian ketika teman-teman misalnya ada ketidaksetujuan dengan suatu hal gitu, misalnya baca gitu ya, baca tidak setuju dengan hal, otomatis kadang-kadang badan kita ini agak narik dikit gitu. Agak narik dikit. Kalau kita setuju, kadang-kadang badan kita condongkan ke depan gitu. Selain untuk kita setuju dengan setuju dengan pernyataan tertentu atau persetujuan dengan suatu hal yang dinyatakan oleh narasumber misalnya dengan maju ke depan, juga untuk menunjukkan bahwa kita ini intens mendengarkan. Dengan menunjukkan badan ke depan ini, kita menunjukkan bahwa intens kita mendengarkan gitu.
Gesture-gesture ini yang natural teman-teman harus bisa pahami. Gitu. Jangan sampai akhirnya nanti gesture yang teman-teman tunjukkan di depan, baik itu di depan kelas maupun di depan kamera ketika teman-teman menjadi seorang news anchor, news presenter ataupun menimbulkan interpretasi yang lain. Gitu. Contoh menunjukkan interpretasi yang lain atau memunculkan interpretasi yang salah gitu ya. Jadi maksud gini, misalnya saya bermaksud bahwa oh saya setuju atau saya prihatin dengan keadaan bahwa saat ini udah ada 119 tenaga medis, 119 dokter yang meninggal akibat COVID gitu. Kemudian gesture yang saya gunakan adalah saya cenderung misalnya gitu, saya cenderung mengernyitkan dahi gitu. Ini menunjukkan bahwa saya nggak percaya gitu. Saya nggak percaya bahwa sudah 119 dokter yang meninggal akibat COVID gitu misalnya. Tapi kalau kita menggunakan gesture dan mimik yang biasa tanpa kita mengernyitkan dahi, orang akan menunjukkan oke, berarti memang si berita ini atau si penyiar ini dia menunjukkan bahwa oke, dia memang menyatakan bahwa sudah 119, bahwa dia yakin bahwa sudah ada 119 dokter yang meninggal akibat COVID gitu. Dia nggak ragu lagi gitu. Tapi kalau kita misalnya interview dengan narasumber gitu, kemudian kita berusaha untuk mengernyitkan dahi, itu boleh gitu. Itu hal yang wajar. Seperti kalau teman-teman diajak ngobrol sama teman gitu, ngobrol sama teman, lu tahu nggak sih, kok ternyata nih si A ini nih pacaran sama si B nih, gitu. Otomatis kan kadang-kadang kita, hah, masa sih, emang bener gitu. Kadang-kadang kita pasti mengernyitkan dahi gitu. Cenderung agak maju ke depan gitu. Bener nggak sih gitu. Jadi jadi penggunaan gesture-gesture semacam itu yang harus benar-benar teman-teman pahami. Gitu ya. Gesture dan juga mimik. Kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Gesture dan mimik itu. Itu dengan belajarnya adalah bagaimana kita menggunakan gesture dan mimik dengan tepat adalah kita ngomong atau kita berlatih berbicara di depan kaca. Saya yakin pasti teman-teman punya kaca semua nih di rumah atau di kosan atau di kamar mandi gitu. Pasti ada kaca. Tinggal bagaimana kita berlatih ngomong di depan kaca tersebut. Latihlah dengan gaya tangan yang bergerak tapi tidak berlebihan gitu. Tangan ini bergerak juga ada maksud dan tujuannya. Misalnya adalah bahwa ketika tangan kita bergerak adalah kita ingin meyakinkan sesuatu kepada orang. Meyakinkan sesuatu kepada pemirsa, kepada penonton, kepada audiens. Dan Prof DKI Jakarta pada tanggal 14 September 2020 mendatang akan segera memberlakukan kembali PSBB atau PSBB sambil mengangguk PSBB. Satu lagi mau nanya. Ada orang yang kecenderungannya misalkan dia sedang presenting awal-awal sih biasanya ya, karena ketika dia self control ya, itu kepalanya miring. Oke. Gitu. Nah. Oh ada pasti ini ada nih, ada pelakunya di sini nih. Yang ketawa kenceng banget nih, kayak Alivia nih kayaknya nih. Benar. Alivia ya, belum pernah. Oke. Nah, jadi memang apa ya namanya? Kalau kita memang awal-awal gitu, seringkali kan kita memang masih masih membaca-baca ya. Istilah itu kayak masih membaca-baca. Apa namanya? Ngepasinnya atau bagusnya kita ini ada di mana nih gitu. Ada dulu awal-awal di CNN gitu ya, awal-awal di CNN memang ada beberapa teman yang awalnya dia seorang koresponden tim liputan, kemudian ditarik ke studio untuk siaran. Dia cenderung kalau siaran itu dia bisa melihat bahwa sisi sebelah kiri dari mukanya ini adalah sisi paling menurut orang tuh paling cantik gitu. Jadi cenderung dia tuh kalau siaran di studio, dia tuh kalau ngomong cenderung begini nih. Jadi sisi sebelah kiri ini yang paling tonjolkan di sini. Gitu. Jadi agak aneh sebenarnya. Ngelihat itu agak aneh gitu. Tapi ya, itu adalah awal karena itu proses ya. Itu proses itu. Alamiah gitu. Itu proses alamiah. Itu bisa dibenahi gitu. Itu bisa dibenahi. Jadi waktu itu
awal training atau pelatihan yang kita gunakan buat si teman ini adalah bahwa kita minta dia sering-sering ngobrol di depan kamera dan juga ngomong di depan handphone gitu ya. Jadi dia merekam handphone, kemudian direkam, kemudian dia ngomong, kemudian di-share dan kita evaluasi bareng-bareng. Ini kelemahanmu di mana gitu. Jadi waktu itu akhirnya kita tahu bahwa jadi secara psikologis kita melihat bahwa ternyata kamu itu menganggap bahwa sisi kirimu itu adalah sisi yang paling oke gitu. Oke. Kenapa kamu melihat sisi kananmu ini nggak oke? Apa yang kamu lihat kenapa sisi kananmu ini nggak oke gitu. Dari situ kelihatan ternyata ternyata jadi telinganya itu tuh dia tidak simetris ya. Jadi satu agak begini, satunya agak ke belakang sehingga terlihat tidak simetris. Oke. Karena memang itu sudah bawaan begitu dan dia menganggap bahwa ini adalah bagian yang paling oke. Kita bisa ngakalin gitu. Ini bisa diakalin. Diakalin dengan cara bahwa bagaimana hairdo yang harus dia lakukan. Jadi kita di backup sama tim artistik waktu itu, biar dia siaran begini, dia pede ngomong frontal begini ke kamera, bahwa kekurangan dia yang ada di sebelah sini ditutupi sehingga dia merasa bahwa ini simetris. Dia tidak melihat di sini itu adalah sebuah kekurangan sehingga tidak memunculkan dia ngomongnya itu selalu begini. Gitu. Jadi akhirnya ada part of di bagian sini yang ditutupin rambut sehingga terlihat simetris. Dan kita membutuhkan waktu, kalau nggak salah waktu itu sekitar 2-3 bulan untuk bisa membiasakan dia untuk lebih percaya diri bahwa you look great with this shot gitu ya. Jadi lu tuh keren, lu kalau shotnya udah begini lu keren gitu, tanpa lu harus melihat begini, tapi begini aja udah keren. Gitu. Jadi untuk tahu itu Mbak Eka, jadi kita tahu dulu nih apa namanya, kita harus evaluasi dulu. Ketika misalnya kita siaran, kita evaluasi dulu atau menjelang misalnya si Alif gitu misalnya, Alivia gitu misalnya. Sebelum dia siaran, pasti kan ada pelatihan-pelatihan dulu nih gitu. Pasti akan ada live report dulu yang namanya nggak ujuk-ujuk pasti akan siaran di studio kan gitu. Pasti dia akan live report dulu atau dia latihan dulu gitu. Nah, dari latihan itu kita tahu nih, dia kekurangannya begini. Misalnya Alivia kepalanya cenderung digelengkan ke kiri terlalu banyak gitu atau dia terlalu ke kanan terlalu banyak gitu. Berarti hal yang harus dilakukan adalah bagaimana caranya dia bisa ngobrol dengan tatapan yang lurus ke depan. Gitu. Jadi kita harus paham nih, kekurangan kita apa gitu. Kekurangan kita apa sehingga kita tahu kekurangan dan yang harus diperbaiki apa di depan kamera itu gitu. Jangan sampai kita menganggap bahwa gini oke-oke aja kok kalau gue siaran kepalanya begini gitu. Gue oke-oke aja, gue tetap cantik kok dengan begini gitu. Enggak, jangan gitu. Jadi harus ada evaluasi dari teman-teman semua gitu bahwa yang meyakinkan teman kita yang satu ini bahwa lu kalau siaran gini nih agak gengges sebenarnya, agak nggak enak ngelihatnya gitu. Lu akan bagus tuh kalau siaran itu begini gitu. Memang itu butuh waktu ya, seperti tadi yang Mbak Eka ya gitu, butuh waktu, butuh proses gitu. Tapi yang at least bahwa kita butuh menyadarkan si teman kita ini bahwa kelemahanmu di sini loh. Kalau lu siaran kepala lu begini gitu. Makanya sering-seringlah dirimu berlatih ngomong di depan kamera, ngomongnya lurus ke depan, tanpa kepalanya miring ke kiri atau ke kanan yang terlalu berlebihan. Sesekali boleh, misalnya sesekali kita kita mengekspos bagian sini, ini boleh gitu. Tapi jangan sepanjang program bahwa yang kita ekspos itu adalah muka bagian sini gitu. Orang juga nggak akan nggak akan nyaman dengan kalau kita ajak ngobrol sementara pandangan kita tuh begini. Karena namanya tatap muka akan lebih nyaman begini gitu. Itu sih Mbak Eka yang mungkin bisa ini. Jadi teman-teman mungkin kalau sadari gitu, kekurangan teman-teman ini kira-kira apa kalau ngomong di depan kamera atau ngomong di depan kaca. Kira-kira apa kelemahannya? Apakah kelemahannya tangannya terlalu banyak bergerak? Apakah terlalu sering ngangguk-ngangguk? Apakah kalau ngomong tuh kepalanya terlalu ke kiri atau ke kanan terlalu banyak? Itu harus teman-teman sadari semuanya. Gitu. Itu ya. Terus kemudian balik lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang tadi salah satu teman yang akhirnya dia mendapat support dari tim artistik bahwa ketika akhirnya bagian kanannya agak sedikit ditutupin rambut sehingga dia terlihat pede ngomong secara frontal di kamera.
maka itu kita juga harus paham kelebihan dan kekurangan secara fisik yang kita punya gitu. Misalnya, saya ini cenderung orang yang punya wajah agak cabi gitu ya, wajah agak bulat, bukan tipikal orang yang wajahnya lonjong, tapi tipikal wajahnya bulat, dan juga badannya bulat gitu. Saya orang yang badannya bulat, badannya agak berisi gitu ya, antara komposisi otot dan lemak tuh banyak lemaknya. Nah, tapi saya bangga dengan itu. Saya nggak perlu malu kalau saya bilang saya gendut. Tapi bagaimana caranya? Saya mengurangi, bagaimana caranya saya mengubah penampilan saya di kamera itu jangan sampai terlihat bahwa itu adalah kekurangan yang saya punya gitu. Caranya adalah dengan menata rambut dan juga menata wajah yang harus benar-benar kita miliki. Kita harus paham. Kita harus paham. Sebagai seorang news anchor, news presenter, kita harus paham kelebihan dan kekurangan yang kita punya dari tubuh kita. Secara fisik ya, gitu, secara fisik. Terus pahami kurangnya. Kalau misalnya teman-teman memahami bahwa, oh, hidung saya ternyata tidak lurus. Hidung saya ternyata agak miring ke kiri atau agak miring ke kanan. Ini bisa diakalin secara teknik make up gitu. Bahwa gimana, saya juga kurang paham ya kalau hidung ya, cuman kalau kalau make up kan kadang-kadang ada yang di shading kanan kiri, kemudian tengahnya dibikin agak terang biar terlihat lebih mancung. Kemudian kalau hidungnya agak miring ini berarti nanti garis yang tengah-tengah itu dibikin agak sedikit menghindari garis miring sehingga akan terlihat lurus dan sebagainya. Itu teman-teman pasti akan nanti harus bisa memahami itu. Untuk misalnya untuk menghindari wajah terlihat bulat bagi yang laki-laki, oke, mungkin rambutnya agak sedikit dinaikkan di bagian poni misalnya, sehingga akan membuat wajah itu akan terlihat lebih oval gitu, tidak bulat gitu, terlihat lebih oval dan sebagainya. Teman-teman harus paham itu. Terus kemudian atau misalnya teman-teman yang perempuan gitu, misalnya yang wanita misalnya terlihat agak cabi, gimana caranya menutupi rahang ini atau rahangnya besar, gimana caranya menutupi rahangnya ini agar tidak terlihat besar dengan tatanan rambut yang ya secara teman-teman yang perempuan pasti paham lah ya gitu, bagaimana cara mengatasinya gitu. Atau mungkin teman-teman yang berhijab gitu, teman-teman yang berhijab. Jangan berpikiran bahwa orang berhijab itu tidak bisa menjadi seorang news anchor. Seorang berhijab itu tidak bisa menjadi seorang news presenter. Enggak, jangan. Jangan beranggapan seperti itu. Bahwa sekarang adalah tergantung bagaimana kita menggunakan hijab itu agar terlihat lebih enak, agar terlihat lebih nyaman untuk dilihat orang gitu. Bahwa pasti kan teknik hijab itu macam-macam ya, ada yang dililit-lilit, ada yang kemudian yang dia menggunakan hijab yang syar'i tapi bagaimana caranya terlihat lebih indah, kemudian dan sebagainya itu teman-teman juga harus perhatikan hal itu gitu. Bahwa kalau siaran itu tidak menggunakan hijab yang berwarna-warni merah, kuning, hijau campur-campur di kepala gitu misalnya, atau lebih menggunakan warna-warna solid gitu, yang warna-warna pastel solid gitu, yang tidak berwarna-warna kembang-kembang ceplok-ceplok gede-gede gitu, kalau Jawa bilang kembang matahari di sana sini atau kembang sepatu di sana sini, enggak gitu. Tapi yang bagaimana caranya teman-teman menggunakan hijab yang lebih nyaman buat dilihat gitu. Mungkin kayak Herlina gitu, ini agak coklat gitu, oke pakai begini. Atau Tiara ini biru atau hitam atau biru gitu, jadi hijab-hijab semacam ini bisa. Atau Mbak Eka agak-agak abu-abu, ini kalau nggak salah abu-abu atau apa warnanya gitu. Jadi jangan pernah bahwa wah karena aku berhijab aku pasti nggak akan bisa menjadi seorang news anchor atau menjadi seorang presenter di TV. Enggak, jangan gitu. Jangan beranggapan begitu. Bahwa yakinkan bahwa kemampuan teman-teman ini teman-teman punya gitu. Teman-teman punya kemampuan, punya kapabilitas untuk bisa tampil ngomong di TV gitu. Atau teman-teman yang berkacamata misalnya, wah kelihatan kacamata gitu. Bahwa sebenarnya kacamata itu gitu, selain memang bagi beberapa kamera kacamata ini, kalau kacamata ini adalah intinya adalah pemilihan lensa ya, pemilihan lensanya. Tipikal lensanya harus benar-benar diperhatikan. Mungkin bagi teman-teman yang berkacamata, diperhatikan adalah bahwa
usahakan kacamata atau lensa yang digunakan ini bukan tipikal lensa yang menimbulkan refleksi atau apa. Kadang-kadang kalau teman-teman tahu kan kalau di foto gitu, terus kemudian ada bayangan cahaya di lensanya gitu, sehingga mengganggu apa namanya hasilnya. Loh kok foto gue begini sih gitu. Jadi kayak ada kilatan cahaya gitu. Usahakan pilih kalau yang berkacamata mungkin pilihlah lensa yang tidak menimbulkan refleksi cahaya, tidak memantulkan cahaya. Itu buat teman-teman yang mungkin berkacamata. Gitu. Dan teknik berkacamata juga bisa digunakan untuk menutupi kekurangan teman-teman semua. Gitu. Ada satu teman di CNN juga yang kebetulan kalau secara dia nggak pakai, sebenarnya orang ini nggak pakai kacamata sebenarnya. Orang ini nggak pakai kacamata. Cuman kalau dia nggak pakai kacamata, dia bisa kelihatan bahwa sebenarnya antara mata kanan dan kiri itu tidak sama. Kanan dan kiri tidak sama. Kalau nggak salah di bagian kanan dia agak sedikit lebih kecil dibandingkan yang kiri. Sehingga ketika itu kita lihat sebenarnya dia punya kemampuan secara teknik presentasi menjadi seorang presenter nih orang bagus banget nih, keren banget nih. Tapi kelemahannya di sini. Oke, kita lihat bagaimana cara ngatasinnya. Kemudian tim artistik kita bilang pakaiin dia kacamata. Kacamata yang tepat. Gitu. Yang agak sedikit agak sedikit lebar sedikit tapi tidak menutupi bagian alis gitu. Akhirnya dipilih kacamata tertentu. Oke, kamu coba pakai ini. Dipakai. Ketika di layar, di kamera, ketika kita nonton di TV, matanya tidak terlihat bahwa mata kanan dia terlihat lebih kecil. Gitu. Jadi hal-hal semacam itulah ya sebenarnya yang selain teknik presentasi ya, selain bahwa kita harus paham audio, kemudian gesture, suara dan sebagainya, harus kita pahami adalah kita juga harus bisa memahami nih kekurangan dan kelebihan yang kita punya nih apa. Terutama kekurangan yang ada di muka atau tubuh kita, kekurangannya apa gitu. Kalau misalnya saya bilang tadi, matanya agak besar sedikit gitu, agak besar sebelah, gimana caranya? Oke, mungkin tekniknya bisa dengan menggunakan kacamata. Kacamata yang lensanya ala-ala aja, maksudnya lensa nggak ada minus, nggak ada plusnya, cuma ya pakein kacamata lensa aja gitu. Pakein aja, plug, dilihat, oke nih dia bagus nih gitu, ternyata nggak kelihatan gitu. Akhirnya dia percaya diri gitu. Buat tampil di depan di depan kamera ketika dia siaran gitu. Ada yang mau nanya? Atau saya ada yang kelewat? Atau mungkin saya ada yang kelewat ya tadi ya? Mas Alfian, saya nanya lagi ya. Oke, silakan Mbak Eka. Presenter yang baik itu seperti apa sih? Misalkan apakah dia harus punya pengalaman jadi reporter kah? Atau mungkin nggak seorang presenter tuh ujuk-ujuk dia tampil di depan layar dan menjadi sesuatu gitu? Oke, siap. Benar. Tadi kelewat itu. Makasih Mbak Eka, tadi diingatkan. Ya, untuk menjadi seorang presenter, terutama presenter news ya, presenter news, itu memang alangkah lebih baiknya kalau kita sebelumnya menjadi seorang reporter terlebih dahulu. Kenapa? Karena dengan kita menjadi seorang reporter terlebih dahulu, kita sudah punya, selama menjadi reporter, kita akan mengumpulkan frame of reference dan juga field of experience yang kita punya selama liputan. Jadi selama liputan, kita mengumpulkan itu tuh frame of reference gitu. Referensi kita nih kita kumpulkan dulu. Oh, tentang kasusnya misalnya sekarang lagi rame Joko Chandra dan Jaksa Pinangki gitu. Kita liputan itu dulu nih. Oh, kita kumpulkan, oh ternyata kasusnya tuh berjalannya seperti ini. Kemudian saya pernah wawancara Jaksa Agung misalnya, ternyata pendapat dia begini. Oh, saya berbicara sama penyidik Jampitsus gitu misalnya, pernyataan dia begini gitu. Itu kita jadikan frame of reference sama field of experience, pengalaman yang kita punya gitu. Ketika kita sudah punya itu, kemudian kita siaran, kita presentasikan di depan kamera, kita menjadi seorang news anchor, kita seorang menjadi news presenter, otomatis itu semua akan membantu teman-teman semua dalam
mendalami, kemudian apa menciptakan apa ya namanya ya? Mendalami berita yang dia bawakan. Iya, benar. Mendalami, agak susah ngomong itu. Mendalami atau memahami berita yang kita sampaikan, gitu. Karena kita sudah punya background-nya nih, gitu. Memang sekarang sih masih ada ya, sekarang masih ada beberapa TV gitu, beberapa TV yang news presenter itu lepasan gitu, entah dia dari artis, entah dia dari mana gitu, sehingga dia dipaksakan buat tampil di studio buat siaran. Ya menurut saya sih itu ya boleh-boleh aja, cuman nggak terlihat gregetnya gitu, nggak terlihat bahwa dia memahami dengan baik isu ini. Tapi kalau dia terlebih dahulu liputan, kemudian dia sudah pernah memahami isu ini gitu, dia membawakannya itu akan lebih bisa meyakinkan orang gitu. Meyakinkan orang itu apa namanya? Kan kalau penyiar TV itu kan bagaimana dia bisa meyakinkan audiens kan, bisa meyakinkan pemirsa di rumah bahwa ini yang saya beritakan ini adalah benar gitu. Yang saya beritakan ini adalah sesuatu yang memang terjadi gitu. Dan saya paham tentang kasus ini gitu misalnya. Saya nggak cuma baca. Meskipun pada prakteknya penyiar di TV itu cuma baca prompter gitu. Tapi di balik itu, bahwa kalau di tempat saya bekerja sekarang, presenter atau news anchor itu nggak hanya cuma baca prompter gitu, bahwa di belakangnya ya kadang-kadang dia masih liputan, atau dia berprofesi juga sebagai eksekutif produser, ada yang juga sebagai produser, bahwa dia ngerundown atau dia bikin rundown berita, dia menyusun berita. Gitu. Sehingga ketika presentasi ya dia terlihat meyakinkan karena dia paham dengan isinya gitu. Selain itu, bahwa jika nanti sewaktu-waktu namanya penyiar berita, pasti sewaktu-waktu pernah yang ngalami namanya breaking news. Ya, breaking news. Atau hal yang tidak terjadi sekali, hal yang tiba-tiba dadakan terjadi. Gitu. Dengan modal yang kita punya, bahwa kita pernah liputan, kita pernah terjun ke lapangan, otomatis kita bisa merangkai cerita dari breaking news itu dari pengalaman yang kita punya. Contohnya begini, beberapa waktu yang lalu ya, jadi waktu mantan Presiden Soeharto wafat, gitu ya, itu tahun 2008 atau 2009 ya, saya lupa, 2008 atau 2007 saya lupa. Mantan Presiden Soeharto wafat, itu waktu itu kan beliau kan sudah sakit ya di Rumah Sakit Pertamina gitu. Sakit lama gitu. Diperkirakan sampai muncul isu wafat gitu. Ternyata udah siap-siap mau breaking news wafat, ternyata enggak, hoax doang gitu. Berita bohong, berita angin, enggak, beliau masih sehat, kondisinya masih stabil gitu. Sampai akhirnya kita agak sedikit lengah, kemudian dikabarin dadakan kondisinya ngedrop. Terus kemudian enggak berapa lama beliau wafat. Nah, terus kemudian waktu itu saya sudah di Trans 7 waktu itu, terus yang standby di waktu itu saya menjadi penyiar standby gitu. Saya menjadi penyiar standby. Pak Harto wafat. Kamu siaran breaking news. Hah? Breaking news? Ya, waktu itu kan zaman dulu itu namanya Google itu belum begitu banyak banget informasinya ya. Nggak kayak sekarang teman-teman yang bisa nyari di handphone gadget atau di laptop dengan cepat gitu. Dan teknologi zaman dulu, jadi zaman dulu tuh belum ada tuh siaran pakai laptop gitu. Belum tren lah gitu, belum tren siaran pakai laptop, nyari-nyari itu belum ada gitu. Jadi semua itu harus di-print, kemudian dikasih gitu. Nah, karena waktu itu kebetulan saya yang siaran, ada banyak sekali kendala teknis yang harus dihadapi pada waktu itu. Yang waktu itu SNG kita belum siap lah gitu. Kemudian kita harus mengisi selama breaking news itu cerita tentang Pak Harto, riwayatnya, dan sebagainya gitu. Nah, kebetulan waktu ayah saya adalah seorang militer. Dan ayah saya dulu waktu zaman Pak Harto masih berkuasa, ayah saya dulu sempat bertugas menjadi seorang pas pampres gitu ya. Menjadi seorang pas pampres. Kemudian ketika pulang, ketika misalnya habis tugas dari tugas ngawal Pak Harto kemana, daerah mana, Bapak itu selalu pulang dan selalu cerita sama kita anak-anaknya bahwa
Bapak tadi habis ngantar Pak Harto ke sini, ceritanya begini, 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 begini. Sehingga itu tuh kayak ketanam ketanam di pikiran saya gitu, bahwa oh, dan tadi Pak Harto dampingi Mbak Tutut sama cucunya ini begini, 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 begini gitu. Itu otomatis itu ketanam gitu. Saya punya frame of reference saya itu udah lengkap di situ. Sehingga ketika terjadi kendala teknis bahwa sorry, sinyal putus, SNG-nya mati, lu ngecap deh, lu ngomong gitu. Lu ngomong terus-menerus sampai gambarnya balik lagi gitu. Otomatis kan kalau kita nggak pernah liputan dan juga kita nggak punya frame of reference, kita bingung kita mau ngomong apa sih gitu. Sementara harus isi durasi tuh selama beberapa jam gitu. Tapi karena saya punya frame of reference gitu, saya cerita bahwa ya pada tahun 1980 sekian Pak Harto sempat datang ke sini, berkunjung ke sini. Kebetulan waktu itu saya masih ingat gitu secara detail gitu, bahwa dia datang ke kota ini, meresmikan ini, didampingi ini gitu. Karena bapak saya itu selalu bercerita gitu. Sehingga saya punya gitu. Dan selain itu juga selama saya liputan dulu gitu ya, mulai saya dari radio dari tahun 98 saya siaran radio, Pak Harto runtuh gitu ya, kemudian dicopot dari jabatannya, kemudian diganti dengan Pak Habibie, kemudian Gus Dur dan sebagainya. Saya bisa cerita tuh perjalanan itu, karena waktu itu saya juga liputan gitu di radio gitu, sampai waktu kerusuhan 98 itu Solo gimana rusuhnya, bakar-bakaran, sampai ada beberapa orang yang meninggal terbakar di showroom mobil, di toko sepatu gitu. Saya bisa cerita dengan itu menjadi background cerita gitu, untuk mengisi kekosongan pada saat kita mengalami gangguan teknis, sinyalnya jelek dan sebagainya. Nah, jadi diharapkan ketika teman-teman terjun ke lapangan gitu ya, atau teman-teman liputan terlebih dahulu, itu tuh jadi ketika ada suatu masalah di studio misalnya, atau harus menghandle sebuah breaking news tapi ada kendala teknis, teman-teman bisa mengisi itu dengan ad-libbing, dengan ad-lib. Ad-lib itu adalah teknik berbicara tanpa terkonsep terlebih dahulu. Jadi teman-teman kayak cerita aja gitu, bahwa begini gitu. Atau teman-teman seperti ad-lib itu seperti laporan pandangan mata. Kadang-kala kalau teman-teman lihat gitu misalnya, seringkali kalau di TV itu kan kita menggunakan TV pool ya gitu. Atau misalnya kayak kemarin Pak Yakob Utama wafat gitu. Otomatis TV pool atau semua TV itu ngambil source gambar itu dari Kompas TV. Jadi Kompas TV itu menjadi TV pool sehingga gambarnya ditarik sejumlah stasiun televisi untuk mengambil gambar itu. Nah, otomatis kalau TV pool itu kan cuma ada gambar tok nih. Cuma ada gambar tok, tanpa ada narasi, tanpa ada apapun. Nah, di antara narasi itu, di antara gambar itu, kan kita harus ngisi tuh dengan omongan anchor di studio. Nah, omongan itu adalah bentuk ad-libbing. Kita bisa lihat bahwa ya bisa kita saksikan bersama di rumah duka, atau tepatnya Yakob Utama disemayamkan di Menara Kompas atau di kantor Kompas Gramedia, dan sampai saat ini masih mendapatkan kunjungan dari sejumlah kolega yang memberikan ucapan duka kepada keluarga Yakob Utama. Seperti kita ketahui gitu misalnya, tampak di layar putra dari Yakob Utama siapa menerima secara langsung Ketua Palang Merah Indonesia Bapak Yusuf Kalla misalnya, siapa gitu. Jadi sambil nonton di layar tuh, jadi gambarnya di TV adalah gambar di rumah duka, Pak Yusuf Kalla datang dan sebagainya, tapi si anchor itu ngomong gitu untuk menjelaskan tuh gambar apa sih gitu. Itu namanya ad-libbing, laporan pandangan mata. Bisa kita saksikan di ujung layar TV atau di sebelah kanan layar TV Anda gitu. Di layar TV Anda sejumlah pejabat negara sudah hadir, duduk gitu. Dan sebagainya. Sementara di sebelah kiri ada apa gitu misalnya. Lantunan doa-doa atau lantunan lagu-lagu pujian masih terus disenandungkan gitu misalnya. Itu. Jadi apa namanya frame of reference sama field of experience itu berfungsi banget ketika teman-teman melakukan sebuah breaking news untuk namanya ad-libbing itu tadi. Jadi teman-teman tahu nih, oh ceritanya begini, oh dulu tuh si A ini pernah begini, si B ini pernah begini gitu misalnya.
Tapi kalau berita duka ya otomatis kita nggak akan menceritakan kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal kan, gitu. Otomatis kita hadirkan sesuatu yang mungkin menjadi karya besar dari orang yang wafat tersebut, gitu misalnya. Begitu. Jadi buat teman-teman semua, ada lebih baiknya sebelum masuk ke studio, bahwa teman-teman terjun ke lapangan. Bahwa nanti ini disambi, misalnya dia liputan dulu, kemudian sorenya dia baru siaran, it's okay. Atau paginya siaran, siangnya dia liputan, it's okay. Karena dengan kita terjun ke lapangan, itu akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada kita, seorang news anchor, seorang news presenter dalam membacakan sebuah berita. Begitu. Oke, thank you Mas Alfian. Mas Alfian, di chat ada 3 pertanyaan. Mas Alfian mungkin bisa dilihat. Okay. Yang pertama dari Hamid. Kak, kalau Hamid. kita kurang Kak, tinggi badan, kurang tinggi badan, 3 presenter. Oke. Emang kenapa sih kalau presenter pendek, ya nggak apa-apa juga kan, gitu. Jadi kalau misalnya nggak harus, gini, menjadi seorang presenter itu tidak harus memiliki tubuh yang proporsional. Proporsional itu harus tinggi, kalau istilah kita bilang retail size ya. Atau orang tuh kalau beli baju, misalnya beli baju di H&M ketika badannya ukurannya L, ya udah L gitu. Pas aja di badan. Kadang-kadang kalau saya enggak gitu. Saya badannya segini, tapi kalau saya beli baju, harusnya saya pakainya M, tapi karena gede saya segini, saya pakainya XL. Itu namanya bukan retail size, badan saya bukan retail size gitu. Jadi nggak perlu khawatir gitu buat teman-teman yang mungkin pendek atau gemuk atau mungkin even itu terlalu tinggi sekalipun, nggak perlu khawatir gitu bahwa semua itu pada dasarnya adalah bisa untuk menjadi presenter. Tergantung bagaimana kita bisa menutupi kekurangan yang kita punya. Bersyukurlah atau beruntunglah buat para teman-teman wanita ya, teman-teman wanita yang mungkin kalau tinggi badannya tidak terlalu tinggi masih bisa tuh pakai high heels, ya kan? Kalau cowok kan nggak bisa pakai high heels, diketawain pakai high heels para cowok, gitu. Jadi kalau cowok itu ketika tidak tinggi badannya, misalnya si Hamid tadi cuma 163, nggak usah khawatir Mit, saya sama Anda cuma beda 2 cm, saya cuma 165. Jadi sementara mahasiswa mungkin masih bisa tambah-tambah tinggi gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Ketika menjadi presenter itu adalah sebenarnya adalah bagaimana kita percaya diri, bagaimana kita punya ini isi di kepala yang kita sampaikan. Gitu. Kita punya modal di sini. Gitu. Cantik, ganteng, tinggi, proporsional. Tapi kalau on, orang juga malas ngeliatnya. Tapi kalau orangnya itu pendek, dia percaya diri, dia kepalanya ada isinya, itu yang orang memperhatikan. Orang akan mengesampingkan kekurangan-kekurangan yang orang punya itu, yang dipunyai orang itu, akan terlihat lebih kelebihannya. Itu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang mungkin secara tubuh tidak proporsional, gitu ya. Entah itu gemuk, entah itu terlalu kurus, atau pendek, atau terlalu tinggi, gitu. Jadi kita kurang tinggi badan, bisa nggak jadi presenter? Bisa. Nggak usah khawatir. Gitu. Pertanyaannya nyambung sama Tiara kali ya? Bisa juga jadi news anchor. Iya, nyambung juga. Tidak harus good looking, enggak. Gitu. Nggak harus good looking juga. Tergantung bagaimana kita nyaman dengan pembawaan diri kita. Gitu. Karena gini, kalau kita tampil di TV itu kan sebenarnya kalau kita punya kekurangan kan bisa dipermak istilahnya ya. Bisa di make up, bisa dipermak gitu. Hidungnya pesek, gimana caranya dibikin agak mancung. Pipinya tembem, gimana caranya di shading biar dia kelihatan tirus. Gitu. Rambutnya tipis, gimana caranya dia kelihatan rambutnya itu agak tebal, di blow misalnya. Sehingga dia agak ngembang, kelihatan lebih banyak rambutnya. Atau kalau cewek-cewek mungkin agak disasak gitu ya, disasak gitu, terus kemudian jadi kelihatan rambutnya itu lebih berisi gitu misalnya. Jadi good looking itu, saya melihatnya gini, good looking kalau misalnya dari cara pembawaan dia percaya diri, ya memang harus good looking dari sisi itu. Tapi kalau good looking itu harus cantik, cakep, ganteng, enggak. Intinya adalah siapapun bisa sebenarnya.
siapapun potensial, siapapun punya potensi untuk itu. Sepanjang memang dia tahu kelebihan dia apa, kekurangan dia apa, bagaimana cara mengurangi kekurangannya, menutupi kekurangannya itu, dan menonjolkan kelebihannya. Itu intinya buat Tiara. Mas, berarti itu sama juga nggak kalau buat jadi news anchor? Atau emang news anchor tuh ada syarat-syarat tertentu? Sama aja sebenarnya, sama aja gitu. Kalau di tempat saya bekerja gitu ya, Tiara, di CNN itu, kan kalau kita merekrut anchor itu, pertama yang kita tekankan adalah bahwa dia minimal sudah 3 tahun menjadi wartawan di lapangan, menjadi jurnalis di lapangan. Kita tekankan itu. Kita nggak lihat secara fisik dulu nih, gitu. Kita lihat itunya dulu, 3 tahun. Kemudian dari 3 tahun ini kita kembangkan. Selama 3 tahun ini pengetahuanmu apa sih yang kamu tahu? Kelebihanmu apa? Gitu. Terus kemudian baru kita test cam. Langkah selanjutnya adalah kita test cam. Itu kalau rekrut dari luar ya, dari luar. Kita test cam dulu. Kita test cam, kemudian kita lihat, oh dia kekurangannya di sini nih. Gitu. Dia kekurangannya di sini. Misalnya gini, oh jadi pernah ada juga salah satu teman dari salah satu TV, kemudian dipindah ke CNN, kita lihat ini kayaknya sebenarnya dia nggak terlalu cantik ya, gitu. Tapi ada caranya nggak gitu. Kebetulan kita punya tim artistik yang yang saya bilang oke ya, gitu. Tim artistik saya oke gitu. Dia salah satu dulu pernah kerja di tim artistiknya majalah Cosmopolitan gitu, dan juga majalah Dewi kalau nggak salah. Jadi dia tahu lah gimana mempermak orang gitu tanpa harus operasi ya gitu. Bagaimana mempermak orang gitu. Kemudian dari rambutnya dulu yang agak panjang, kemudian rambutnya dipotong pendek, agak diwarnai sedikit dengan warna-warna yang sedikit lebih cerah. Akhirnya orang itu jadi terlihat lebih enak dilihat di layar ketimbang sebelum dia dipermak, istilahnya begitu. Gitu, Tiara. Jadi itu adalah siapapun gitu, bisa jadi news anchor, news presenter, atau apapun gitu. Sepanjang dia memang punya kelebihan, ada sesuatu yang dia punyai gitu. Gitu, intinya sih itu. Bagaimana dia percaya diri, pembawaannya oke, dia terlihat nyaman dengan apa yang dia ingin sampaikan, itu intinya. Begitu. Ya, Tiara, mudah-mudahan bisa menjawab ya Tiara ya. Oke. Terus kemudian Inggil Reka masih bertanya, bagaimana cara research dan mendalami berita yang cepat apabila kita diminta liputan dalam waktu saat itu juga. Sedangkan itu masih di luar disiplin ilmu kita. Soalnya saya pernah lihat di YouTube ada reporter yang diserang narasumber karena datanya nggak lengkap. Ini narasumber hanya nanya balik dan reporternya nggak tahu tentang apa yang oke. Ya, oke. Reka, ini kejadian ini pernah terjadi pada saya. Ya, ini kejadian ini pernah terjadi pada saya. Jadi pada waktu itu saya masih di Trans TV, ya masih 2 tahunan lah gitu. Harusnya saya liputannya waktu itu liputan kuliner gitu ya, liputan kuliner. Terus tiba-tiba waktu itu diminta sama kantor untuk liputan waktu itu Yusril Iza Mahendra masih menteri masih jadi menteri lah, masih jadi menteri Menkumham kalau tapi namanya waktu itu Menkumham apa belum ya, saya lupa. Saya diminta datang ke kantornya di Kuningan, itu di Kuningan sana. Jadi waktu itu saya lagi kuliner, bikin namanya soto Betawi di Jalan Minangkabau di dekat Manggarai sana. Ditelepon, ini si menteri ini Yusril lagi mau konversi nih, gini. Lu ke sana ya. Lah, lu belum riset nih gitu. Udah nggak apa-apa, lu jalan aja dulu. Nanti riset sambil jalan. Oke. Namanya riset sambil jalan, waktu itu kan juga waktu tahun 2003-2004 namanya handphone itu kan warna handphone juga masih monokrom, hitam putih, masih poliponik, belum bisa buat browsing dan sebagainya. Jadi kan riset masih kebatas banget ya, Mbak Eka ya, zaman-zaman kita dulu ya. Otomatis kan kadang-kadang kita risetnya tuh sampai di lapangan baru kita lihat-lihat nih. Baru dengar, oh ini dia konversi tentang ini, terus kita mengait-ngaitkan, oh kemarin saya dengar ini, oh saya dengar itu, gitu. Nah, jadi waktu itu saya nanya tuh ke Yusril, gitu. Pak Menteri, jadi tentang kebijakan ini, kan kalau kita lihat berdasarkan
hukum tata negara ini begini gitu. Terus tiba-tiba dia langsung berdiri. Jelas. Hukum tata negara apa yang kamu baca? Tolong jelaskan sama saya. Nomor berapa? Pasal berapa? Berapa lama kamu paham tentang hukum tata negara ini? Namanya wartawan baru ya. Jadi Pak, menurut saya iya. Kamu baca dulu. Kamu pasti wartawan masih baru. Gini-gini. Ya udah deh, diam aja deh. Diam aja. Itu ciri khasnya Yusril ya, selalu nyerang wartawan ya. Bener. Yusril tuh selalu nyerang balik gitu. Dia selalu nyerang balik. Tapi maksudnya dia sih mungkin bagus ya. Maksudnya di wartawan ini paham nggak sih dengan isu atau dengan pertanyaannya dia gitu. Jadi maksudnya dia sih baik. Cuman karena waktu itu saya masih baru dan risetnya masih terbatas banget. Jadi ya udah ya dihujat di depan banyak orang ya udah sih diem aja ya cengenges aja gitu. Dengan muka menahan malu gitu. Tapi ya itulah proses yang memang harus dijalani gitu. Tapi kalau teman-teman sekarang kan namanya riset itu pasti bisa sambil berjalan sebenarnya. Sambil nunggu narasumber, sambil nunggu misalnya lagi kontes mau nanya apa-apa, bisa lah nih nanya apa browsing dulu di gadget di apa sambil riset. Itu sebenarnya adalah terlepas dari di luar disiplin ilmu kita, ya namanya wartawan kan diminta pasti kita tahu semuanya. Misalnya saya orang komunikasi, tapi saya diminta untuk tiba-tiba liputan desk ekonomi gitu misalnya. Atau dulu awal-awal kita ditaruh di desk kriminal gitu ya, jam malam, suruh jaga malam, kemudian liputan kecelakaan, liputan pembunuhan, liputan apa, terus tiba-tiba digeser. Tolong kamu ke Bursa Efek Jakarta, ada launching saham apa gitu. Nah kan kita nggak ngerti itu gimana. Jadi waktu itu ya udah sih risetnya sambil jalan aja, sambil lihat eventnya itu apa gitu. Sambil nanti di kantor baru nyari-nyari nulisnya tuh sambil riset sambil nyari-nyari bahannya gitu. Oh, zaman dulu teman-teman kan tuh nelfon teman kita ya Al ya, nelfon wartawan lain ya. Gimana nih kasus ini gitu ya. Bener gitu. Dulu tuh modal itu. Apalagi dulu telepon tuh masih sistem roaming ya, Mbak Eka ya. Telepon antar misalnya saya pakai Indosat terus teman saya pakai Telkomsel, aduh pulsanya habisnya banyak banget gitu karena roaming gitu. Tapi kalau sekarang kan teman-teman udah bahagia banget nih zamannya gitu. Jadi bisa nanya teman gitu, WhatsAppan, bisa apa, bisa riset sendiri dan sebagainya gitu sih sebenarnya. Jadi dituntut wartawan itu memang tahu semuanya gitu. Meskipun kadang-kadang kita tahunya itu cuma sedikit, tapi nggak apa-apa. Dari tahu sedikit itu minimal kita bisa menjadi lebih tahu ketimbang orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Minimal dengan tahu sedikit, modal tahu sedikit, tapi ketika kita terjun ke lapangan, pada akhirnya kita dapat info-info baru sehingga apa yang sedikit itu bisa kita kumpulkan jadi banyak. Gitu. Nah, ketika kalau misalnya ada narasumber balik bertanya sementara kita memang belum tahu apa-apa, ya kalau saran saya ya udah nggak usah ngeyel gitu. Ya ya diem aja, pasang muka biasa aja gitu. Daripada kita debat kusir dengan narsum pada akhirnya nggak jelas gitu. Ya udah, ya Pak, mungkin riset saya kurang, tapi menurut pemahaman saya seperti ini. Mohon dikoreksi gitu misalnya. Jadi narasumber pasti akan juga senang kalau diajak diskusi semacam itu. Jadi mungkin mohon koreksi Pak kalau mungkin saya salah. Jadi menurut pemahaman saya tentang kondisi si X ini begini gitu misalnya. Atau dengan laju pertumbuhan ekonomi sekian Pak, kalau dengan adanya resesi ini maka pertumbuhan ini akan menjadi turun segini. Ini berdasarkan pengamat yang saya baca nih Pak, dia mengatakan begini. Kalau menurut Bapak seperti apa gitu. Jadi terbuka ruang diskusi kayak gitu. Jadi kalau memang narsumnya ya tipikal yang ngeyel atau suka marah-marah kayak Pak Yusril, maaf ya Pak Yusril gitu. Ya udah sih dengerin aja, nggak usah dibantah gitu, dengerin aja baik-baik gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Reka ya. Boleh diceritain perjalanan Mas berproses dari ya sama-sama. Boleh diceritain Mas berproses dari penyiar radio sampai menjadi news anchor CNN agar kami mengetahui apa yang perlu kami siapkan. Oke. Dulu waktu masih kecil cita-cita saya memang kerja di TV gitu ya, kerja di TV. Kenapa itu bisa muncul? Jadi waktu saya masih kecil gitu, TV itu cuma ada TVRI,
Jadi sebelum kita tidur malam, bapak saya itu mewajibkan anak-anaknya buat nonton namanya program Dunia Dalam Berita. Dulu tuh muncul di TVRI setiap jam 9 malam. Itu dari berita itu dari luar negeri, dari Indonesia, antara ada yang live report dan sebagainya gitu. Malah live reportnya jarang banget waktu itu. Nah, dari situ saya muncul, enak juga ya orang ini ya, jalan-jalan ke sini, live report ini gitu. Terus muncul keinginan, mau jadi kerja di TV gitu. Akhirnya ya udah saya kuliah di komunikasi. Waktu itu namanya bukan SBMPTN, tapi waktu itu zaman saya namanya masih UMPTN. Saya nggak keterima gitu, ketendang gitu sama yang beruntung dan yang pinter-pinter. Saya nggak putus asa gitu. Saya pilih, oh iya, UGM kan punya diploma 3 nih komunikasi broadcasting nih gitu. Saya daftar, alhamdulillah keterima. Lulus kuliah, waktu itu krisis, saya lulus 97, awal-awal mau krisis ya, udah krisis moneter, udah susah dan sebagainya, Pak Harto, dan kondisi nggak memungkinkan lah waktu itu. Cuman terus kemudian saya lulus kuliah, saya nggak bertahan di Jogja, saya pulang ke Solo, karena orang tua saya waktu itu lagi dinas di Solo. 98 saya pulang, kemudian ada sebuah radio buka lowongan tuh. Saya daftar ke sana. Saya daftar di radio tuh saya belajar tentang, karena kalau di kampus kan belajar belum banyak praktek ya, karena waktu itu saya tuh angkatan pertama di diploma 3, jadi prakteknya itu masih terbatas banget, lebih banyak praktek syuting ngambil gambar lah, inilah. Untuk radio itu kita belum punya studio radio waktu itu, kita baru punya studio TV. Jadi di radio itu saya banyak belajar tentang bagaimana intonasi, bagaimana artikulasi dan sebagainya. Terus kemudian dari radio itu saya melihat, saya sudah di radio 2 tahun, tahun 2000 saya ngeliat, TVRI Stasiun Yogyakarta buka lowongan nih gitu. Saya tahu dari senior saya, TVRI Stasiun Jogja buka tuh, kamu mau daftar apa enggak gitu. Daftar gitu. Akhirnya saya daftar, kemudian waktu itu saya ketika daftar akhirnya keterima, tapi waktu itu saya nggak dipercaya untuk jadi news presenter gitu. Saya nggak dipercaya buat bacain berita gitu. Kenapa saya nggak dipercaya? Karena mereka bilang gini, wajah kamu itu wajah yang terlalu ramah, Al. Gitu. Wajah kamu tuh orangnya tuh, kamu tuh banyak senyum gitu. Kamu nggak cocok baca berita. Baca berita tuh harusnya orangnya tuh kaku, gini gitu. TVRI ya waktu itu ya. Ya, nggak jadi ini deh, nggak jadi penyiar berita deh gitu. Dalam hati saya, maka begitu saya nggak patah arang gitu. Saya kira cuma jadi continuity announcer. Continuity announcer tuh kalau dulu, mungkin sekarang udah nggak ada ya. Kalau zaman dulu tuh yang bacain, jadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, stasiun stasiun Yogyakarta akan menampilkan program Warta Jogja. 30 menit kemudian kita akan menghadirkan program, jadi bacain susunan acara itu loh. Yang pakai baju Jawa, pakai beskap, pakai blangkon, pakai kain gitu. Itu dulu. Terus kemudian dari situ saya banyak belajar dari senior saya gitu, bahwa kayaknya kamu nggak akan berkembang kalau kamu cuma jadi continuity announcer gitu. Kira-kira kamu minatnya jadi apa gitu. Aku minat banget jadi news presenter. Saya mau jadi pembaca berita. Saya mau duduk di meja itu tuh, duduk di kursi itu, di meja itu. Aku mau di situ. Oke. Senior saya bilang, kalau kamu mau, kamu harus belajar dulu. Kamu harus cari tahu kelemahanmu, kamu harus cari tahu kelebihanmu apa gitu. Aku bilang, kelemahan saya katanya wajah saya itu kurang serius, wajah saya itu terlalu ramah gitu. Kata dia, enggak, saya nggak melihat itu sebagai sebuah kelemahan, Al. Waktu itu senior saya bilang gitu. Tapi koordinator anchor saya bilang begitu, saya ngomong gitu kan. Dah, gini aja deh, coba kamu ngasuh program waktu itu bedah buku. Jadi ada program kita bedah buku namanya. Jadi Jogja kan waktu itu banyak penerbit ya, setiap ada buku terbit, kemudian kita bedah buku. Jadi waktu itu saya belajar dan sebagainya. Akhirnya saya belajar di program bedah buku, kemudian ada program talk show apa gitu. Saya dikasih kesempatan tuh, akhirnya saya duduklah di kursi untuk menjadi seorang penyiar berita. Tuh. Di situ. Saya cuma bertahan sampai 2002 ya. Saya cuma bertahan 2 tahun di TVRI Stasiun Jogja. Saya sempat jadi pembaca berita olahraga, kemudian penyiar bahasa Jawa, terus kemudian pengasuh acara anak-anak, bayangin, anak-anak TK, jadi program
anak-anak TK kecil-kecil gitu datang ke studio, mereka nyanyi, baca puisi, nari, itu saya ngasuh acara itu, bayangin. Terus ngasuh acara itu rekaman kan, taping, terus nanti sorenya saya siaran berita. Itu kan nge-switch-nya agak-agak susah gitu, tapi alhamdulillah saya bisa. Kemudian tahun 2002 saya dapat tawaran gitu. Waktu itu Pak Ishadi dari Trans TV, kan waktu itu Pak Ishadi direkturnya Trans TV tuh datanglah ke TVRI Stasiun Yogyakarta. Datang main, karena kan dulu Pak Is kerja di sana. Dia sempat jadi kepala stasiun Yogyakarta. Datang ke sana, terus lihat nih, waktu itu saya pas lagi siaran gitu. Terus dia lihat saya siaran, sama beberapa teman-teman saya lagi mau siaran gitu. Terus dia bilang ini, kamu tuh ya gitu, bagus-bagus siaran kok cuman di sini. Di sana, daftar sana ke TV nasional. Ngapain sih di TVRI Jogja terus? Gitu. Nantang kan. Emang bisa kita Pak? Bisa. Gitu. Tuh lagi Trans TV lagi buka lowongan. Kalau kamu mau daftar, nanti saya bagi itu alamatnya. Akhirnya Trans TV buka lowongan, daftar. Akhirnya keterima dan ketemu Mbak Eka. Mbak Eka 1 tahun lebih dulu dari saya, senior saya Mbak Eka ini. Terima, terus kemudian ya udah saya keterima di Trans TV, tapi saya juga nggak langsung siaran waktu itu, meskipun saya di TVRI udah siaran gitu. Saya nggak mau menunjukkan kalau aku nih dulu penyiar loh, nggak gitu. Saya menganggap bahwa ya udah belajarlah bareng-bareng teman-teman, liputan bareng-bareng, belajar bareng-bareng dan sebagainya. Meskipun di TVRI saya dulu sudah liputan dan sebagainya gitu. Kan waktu itu Trans TV gaya liputannya berbeda ya. Mereka menggunakan personalisasi dengan bahasa tutur yang lebih enak gitu, dengan penggambaran penulisan naskah yang lebih enak gitu ketimbang TVRI yang cenderung kaku nulisnya. Gitu. Terus kemudian baru berapa bulan kalau nggak setengah tahun kalau nggak salah, waktu itu Trans TV punya program baru namanya Jelajah Ramadan. Jadi waktu itu mau Ramadan, kita punya program Jelajah Ramadan waktu itu. Saya ingat banget. Nah, terus mentor saya waktu itu Mbak Wendy, siapa namanya? Wendy Mogul. Nah, Wendy Mogul waktu itu mentor saya. Jadi dia kepala sekolahnya kita, kepala sekolahnya anak-anak angkatan saya BDP 2. Gitu, bilang, siapa yang dulu yang pernah siaran ya? Gitu. Terus saya bilang, saya Mbak dulu pernah siaran di TVRI gitu. Yaudah, ini Jelajah Ramadan lagi nyari presenter nih, gitu, lagi nyari penyiar gitu. Kau mau nggak? Ya saya sih mau aja Mbak, kalau memang dikasih ini. Yaudah, boleh deh kamu. Tapi ingat ya, jangan malu-maluin saya sebagai mentor ya. Gitu. Kamu harus bisa. Gitu. Wah, beban banget. Tapi akhirnya ya, karena udah biasa ngomong di depan kamera, akhirnya ya lancar-lancar aja gitu. Tapping pertama lancar, tapping kedua lancar gitu. Terus Mbak Wendy lihat, oke juga kamu gitu. Terus nggak berapa lama siaran di Jelajah Ramadan selesai, siaran program sport waktu itu. Ada namanya Sportivo. Jadi di berita Trans Pagi ada segmen olahraga, saya siaran segmen olahraga gitu. Meskipun saya nggak begitu paham olahraga ya, tapi gimana caranya dulu ada produser kita namanya Hardiman Koto, benar-benar lu harus baca ini, lu harus baca ini, lu harus paham ini, lu harus paham itu gitu. Jadi akhirnya saya jadi berita gitu. Terus kemudian baru jadi penyiar di berita Trans Pagi, terus kemudian reportase pagi gitu. Di situ gitu. Terus kemudian 2007 saya pindah ke karena TV7 diakuisisi, saya pindah ke Trans 7, saya siaran di Trans 7, terus kemudian 2010 saya nggak siaran gitu karena ada berbagai macam alasan yang tidak memungkinkan saya buat siaran lagi. Saya di grounded siaran pada waktu itu 2010. Terus kemudian ada tawaran dari atasan waktu itu, Pak CT pengen bikin CNN, ditawarin nih. Saya bilang, kamu mau nggak jadi gabung dengan CNN gitu waktu itu, si kepala divisi saya. Saya nggak mau Mbak, saya enak di Trans 7 gini aja, saya udah nyaman gitu. Terus, cari kerja tuh jangan yang nyaman gitu, kamu harus butuh tantangan gitu. Terus saya iseng-iseng aja gitu, yaudah deh Mbak, saya boleh, saya mau pindah ke CNN, asal saya jadi news anchor, saya bilang gitu. Terus dia ketawa, ya nggak mungkin lah kamu jadi news anchor, kata dia gitu. Ya udah, kalau saya nggak mungkin sih, ya saya nggak mau jadi news anchor. Gitu. Saya bilang gitu. Cuman ya waktu itu, yaudah sini lamarannya begini gitu. Karena meskipun tetap satu grup kan tetap diminta lamaran ya gitu. Jadi waktu itu kita lamaran gitu, ngirim lamaran, ikut tes dan sebagainya.
alhamdulillah lolos. Cuman waktu lolos, akhirnya saya jadi koresponden. Saya liputan ke lapangan nih, gitu. Terjun ke lapangan, liputan ini, liputan ke sana, ini belum jadi news anchor. Sampai akhirnya si CNN program ini semakin nambah, gitu. Programnya semakin nambah, terus kemudian butuh yang namanya tambahan anchor. Akhirnya mereka melihat bahwa oh ini ada koresponden yang udah senior nih gitu. Aliasnya koresponden udah tua nih. Kasarnya begitu ya. Udah tua nih, ada Alfian, dia pernah siaran juga gitu. Pernah siaran dulu di Trans 7, pernah siaran di Trans TV. Jadi kayaknya oke, dulu kayaknya dia pengen masuk siaran itu karena pengen siaran katanya gitu. Jadi dicoba gitu. Akhirnya ya sampai sekarang jadi apa namanya? Jadi news anchor gitu. Dulu yang awalnya program cuma tayang di CNN, sampai akhirnya sekarang programnya bisa tayang di Trans TV. Siaran di program yang bisa tayang di Trans TV juga gitu. Jadi perjalanannya sih begitu gitu. Nah, jadi memang yang perlu teman-teman siapkan adalah sebenarnya mental. Yang perlu teman-teman siapkan itu adalah mental. Mental dulu nih gitu. Jangan pernah teman-teman tuh mentalnya itu down dulu. Kalau misalnya teman-teman agak diremehkan tuh sih. Lu kayaknya nggak cocok deh, kayak saya dulu gitu misalnya, kayaknya nggak cocok deh Al jadi penyiar berita karena wajah lu tuh terlalu ramah, banyak senyum, lu kurang tegas, kurang ini gitu. Lu penyiar ini deh apa namanya ya berita wisata atau jalan-jalan atau apa traveling atau apa gitu, lu nggak cocok jadi penyiar. Nah waktu itu ya mental saya nggak down, saya berusaha gimana caranya saya mau duduk di kursi itu berhadapan di meja siaran berita itu gitu, saya mau gimana caranya biar bisa tampil di situ gitu. Itu mentalnya. Tapi mental itu saya kembangkan juga saya dengan mengembangkan kemampuan yang saya punya gitu. Kemampuan-kemampuan yang kita punya ini dikembangkan terus gitu. Jadi jangan cuma diem aja menunggu kayak nunggu durian runtuh, nunggu wangsit atau nunggu rezeki tiba-tiba oke, kamu jadi news anchor, kamu ini enggak gitu. Tapi kita juga berusaha menunjukkan bahwa kita ini punya kemampuan di situ gitu. Jadi berharap teman-teman begitu gitu. Jadi itu yang perlu selain mental dan juga bekal pengalaman ya, bekal pengetahuan dan juga punya rasa ingin tahu yang cukup tinggi, itu yang mungkin teman-teman perlu persiapkan gitu. Gitu ya, Reka mungkin bisa menjawab. Yang ya. Satu lagi attitude ya. Sikap kita, benar. Iya, benar. Attitude. Itu penting. Nah, iya, saya lupa ketinggalan. Kalau dari pengalaman waktu itu kita punya beberapa teman-teman ya Alia yang masuk Trans TV dengan angan-angan dia akan menjadi seorang presenter gitu ya, ketika dia bikin masalah gitu ya, dan akhirnya malah udah gue nggak mau liputan ini, gue nggak mau liputan itu, gue presenter gitu ya, dan udah mereka mundur gitu, mereka keluar. Iya benar attitude itu harus benar-benar dipegang gitu ya, bahwa kita harus punya attitude yang baik gitu ya, bahwa komitmen itu attitude itu juga harus diikuti dengan komitmen yang bagus juga gitu. Komitmen dalam arti ya kita kerja di TV toh belum tentu kita juga jadi presenter gitu, ataupun kalau kita jadi presenter ya bukan berarti ketika lu jadi presenter lu jadi bintang di situ, enggak gitu, lu tuh sama aja, cuman kelebihan lu bisa tampil di depan kamera doang gitu, lu baca beritanya ini gitu, kelebihan lu di situ gitu. Jadi ya memang banyak sih gitu. Jadi kayak sampai sekarang pun sebenarnya masih banyak ya teman-teman ketika daftar ke CNN gitu pengennya jadi anchor, cuman kan kadang-kadang kita lihat oh dia pengalamannya baru 2 tahun nih, belum bisa lah, tapi kayaknya perlu tambah-tambah lu liputan dulu gitu. Ketika dia liputan setahun, ini kayaknya progresnya nggak bagus nih, tapi dia udah ngebet banget pengen jadi news anchor, nggak ditarik-tarik juga, akhirnya dia resign gitu, pindah, atau udah muncul di TV lain udah jadi news anchor atau news presenter gitu. Lah, ini gimana sih ini anak gitu? Apa namanya, ternyata dia memang cuman pengen jadi bintang doang gitu, nggak mau apa namanya proses. Secara attitude tuh nggak bisa melalui secara proses melewati setiap tahapan yang memang harus dijalani gitu. Jadi kita harus memperhatikan itu ya, attitude, benar. Terima kasih Mbak Eka sudah mengingatkan itu gitu. Kelupaan tadi. Terus kemudian Hamid, Kak ingin bertanya lagi, misalnya ingin gabung CNN, gimana prosesnya dan apa yang kita persiapkan? Oke. Gabung di CNN sebenarnya ya harus lulus kuliah ya, pertama ya. Harus lulus kuliah. Kita nggak milih anak ini fresh graduate atau anak ini sudah kerja atau anak ini nganggur lama, enggak gitu.
tapi adalah bahwa ketika dia harus tahapan pertama yang harus dia lulus adalah psikotes dulu, gitu ya. Jadi psikotes. Jadi ketika dia lamaran masuk, kemudian nanti dia akan dipanggil psikotes. Psikotes ini untuk saringan awal sebenarnya. Belum tentu lulusan universitas ternama akan lebih bagus ketimbang lulusan universitas yang mungkin second layer gitu. Enggak, bisa. Tapi kan namanya itu kan rezeki-rezekian ya, kadang-kadang orang keterima SNPTN karena dia lebih beruntung ketimbang orang yang kuliah di second layer gitu. Atau secara ekonomi dia memang lebih ini sehingga dia bisa membayar secara mandiri gitu. Misalnya begitu. Jadi apa namanya dia harus lulus psikotes dulu. Psikotes kemudian pengetahuan umum dulu, tes pengetahuan umum dulu, terus kemudian baru psikotes gitu. Kemudian baru psikotes, baru kemudian lulus untuk wawancara dengan user. Wawancara dengan user, saya sering kali gitu ya wawancara dengan beberapa calon karyawan, terutama kalau saya wawancara divisi saya, divisi produksi, itu wawancara biasanya calon PA, production assistant, sama calon produser atau calon senior producer. Saya interview beberapa orang itu. Kalau yang fresh graduate itu seringkali mereka jadinya production assistant. Kelemahan dari teman-teman yang kerja yang selama ini saya wawancara, kelemahannya kadang-kadang mereka itu nggak tahu potensi diri yang mereka punya. Mereka tuh nggak tahu modal gua nih apa sih buat kerja di TV gitu. Misalnya adalah kalau kerja standar sih kadang-kadang. Pertanyaan yang pertama kali sering saya tanyakan adalah kalau interview pertama saya tanya adalah gini, kamu berita apa yang kamu ikuti sekarang? Gitu. Saya ngikutin berita ini. Apa yang kamu pahami tentang berita itu? Dari cara dia bercerita tentang berita itu, kita bisa lihat sejauh mana orang ini paham dan sejauh mana orang ini minat untuk mencari atau menggali informasi-informasi itu. Kalau dia cuma taunya dari segi permukaan aja, oh kayaknya dia memang nggak niat nih gitu. Karena orang yang niat adalah orang yang membekali dirinya untuk datang interview itu dengan berbagai macam hal gitu. Dia udah persiapkan nih bahwa oh aku harus baca koran, aku harus baca majalah, aku harus baca online tentang sebuah kasus yang ingin saya ikutin, perkembangannya seperti apa gitu. Terus pemahaman saya itu seperti apa dengan kasus ini dan sebagainya. Gitu. Itu jadi menunjukkan impresi awal itu sangat penting kalau kita mau interview pekerjaan ya. Impresinya itu dengan cara seperti itu bahwa ya dia memahami benar gitu, bahwa dia yakin benar, tahu benar tentang sebuah isu gitu, tahu tentang sebuah berita tanpa nggak cuma modal datang doang asal-asalan gitu, modal beruntung doang gitu, enggak. Of course kalau penampilan oke ya gitu, itu tetap utama gitu ya, datang minimal dengan baju yang rapi, apapun yang rapi. Karena saya pernah juga wawancara tuh dengan orang tuh datangnya pakai jeans yang robek-robek. Saya udah ya, aduh malas banget deh. Ini iya sih dia pinter gitu, ini sih pinter, cuman kayak kok dia nggak menghargai banget ya datang interview wawancara pakai jeans robek-robek gitu, pakai sendal gunung, ya begitulah gitu. Akhirnya ya sepinter apapun kayaknya enggak deh gitu. Ini attitude-nya kayaknya udah nggak bagus nih gitu. Dari cara dia menghargai dirinya, dari cara dia menghargai orang yang mau dia ketemui untuk interview, kayaknya dia udah nggak punya penghargaan itu gitu. Jadi udah gitu. Mungkin itu yang perlu dipersiapkan sebenarnya. Modal baca, kemudian ketika datang tunjukkan impresi awal bahwa harus rapi. Rapi itu nggak harus pakai sepatu kantoran, pakai pantofel, pakai jeans, dimasukin bajunya, pakai dasi, pakai enggak gitu. Tapi pakai aja baju yang rapi. Kalau teman-teman biasa mahasiswa pakai kemeja kotak-kotak, dilipat lengannya, pakai jeans, pakai apa, oke kok. Industri media itu bukan industri yang kaku kok, teman ya, bukan berarti pakai jeans yang robek-robek, pakai sendal gunung gitu enggak. Tapi yang lebih sopan lah, bagaimana cara teman-teman menghargai. Itu sih, Amit, mudah-mudahan bisa menjelaskan. Terus kemudian Kak mau nanya, misalkan ingin gabung, oh udah sama ya, gitu. Nanti kalau CNN itu biasanya kita buka lamaran itu diumumkan via web ya, gitu, via web atau via media sosial gitu diumumin. Kita butuh apa, syaratnya apa, kualifikasinya apa, tinggal ngelamar by email aja, nanti baru dipanggil sesuai dengan yang diinginkan. Biasanya begitu sih, Amit. Oke. Makasih Kak. Ya, sama-sama Amit.
Sudah jam 4 lewat, apakah Mas Alfian masih mau terus diperpanjang ataukah kita sudah? Terserah, teman-teman mau ada yang ditanyakan lagi atau sudah atau bagaimana? Saya sih terbuka aja buat teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman ada sebuah pertanyaan yang butuh ini, bisa juga kontak saya di by WhatsApp atau by email. Ya, by WhatsApp atau by email. Jangan video call ya. Kalau video call nanti tiba-tiba saya lagi apa di video call kan juga nggak enak gitu. Mungkin kalau mau WhatsApp bisa WhatsApp saya aja ke nomor 0811 295 2426. Gitu ya. 0811 295 2426. Silakan teman-teman kalau mau WhatsApp di situ atau kalau mau via email ya alfian.raharjo ejaan lama raharjo@gmail.com. Gitu. Oke. Makasih banyak nih Mas Alfian. Boleh. Sama-sama Mbak Eka. Mungkin satu yang mau saya ini ya ke teman-teman TVUI, sebenarnya menurut saya teman-teman TVUI ini kalau memang punya minat gitu ya untuk bekerja di stasiun TV, sebenarnya TVUI ini sangat membantu sekali ya Mas Alfian ya. Betul. Angka awal banget gitu untuk teman-teman belajar di sini, karena memang di TVUI teman-teman tidak akan dimarahin kalau salah gitu, nggak akan. Kalau kita sudah masuk ke industri nanti salah satu naskahnya salah aja udah langsung dibanting ya Mas Alfian ya. Nah kalau di sini kita enggak. Jadi teman-teman terbuka buat belajar sebanyak-banyaknya dan raihlah pengalaman sebanyak-banyaknya gitu. Jadi kalau misalkan ada kakak-kakak produser nanti minta ayo siapa yang bisa liputan duluan gitu loh, jangan enggak gitu. Nah, akhirnya untuk terjun liputannya gitu, nggak paham gitu ya. Mungkin perlu saya tambahkan juga, jadi kumpulkanlah apa pengalaman-pengalaman dari mungkin sesuatu yang sudah difasilitasi oleh kampus gitu. Beruntunglah teman-teman sekarang ini yang sudah setiap kampus tuh hampir punya sebuah studio TV gitu, meskipun siarannya misalkan cuma lokal lingkungan kampus atau via streaming atau apa gitu. Beruntung banget karena zaman saya dulu belum ada tuh TV-TV kayak begini gitu di kampus saya gitu, boro-boro TV, jadi studio juga ala-ala gitu studionya. Jadi kemampuan teman-teman bisa dikembangkan dengan lebih baik kalau memang berminat banget untuk terjun ke dunia televisi ataupun mungkin juga dunia radio. Kembangkanlah ini dengan baik sehingga teman-teman punya potensi buat bekerja di bidang ini gitu. Oke, teman-teman, kalau nggak ada lagi apa bisa kita tutup acara kita hari ini? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau gitu Mas Alfian terima kasih banyak buat waktunya, sehat-sehat selalu, sukses selalu karirnya, dan salam buat teman-teman dan keluarga. Sama-sama Mbak Eka, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Thank you Mas Alfian, terima kasih teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi, insya Allah akan ada pelatihan berikutnya dan semoga lebih banyak lagi yang bisa join. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore.